Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, apa kabar nih teman-teman, kakak-kakak beserta dokter-dokter yang telah ada di sini? Semoga sehat walafiat ya tentunya dan terhindar dari penyakit-penyakit yang menular dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa new normal seperti ini, serta tak lupa untuk menjaga pola makan yang baik serta istirahat yang cukup supaya dapat menjalankan kegiatan seperti semestinya. Nah, sore kali ini meskipun saya ini di Sumedang mendung gitu ya. Meskipun mendung gitu ya, tapi kita harus tetap semangat gitu ya untuk mengikuti kegiatan pada kali ini. Baik, tak kenal maka tak sayang. Senang sekali rasanya saya Fitriani Sanur Ramadhani, Fakultas Kedokteran Hewan Angkatan 56 akan membantu jalannya acara kuliah umum klaster primate penggunaan satwa primata sebagai hewan laboratorium. Saya ucapkan selamat datang kepada Dokter Hewan Fitria Nur Anissa Dewi, PSDC RTLAM. Selamat datang dokter, selamat sore. Iya, baik. Selamat sore. Ya, terima kasih dokter. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Klaster Primate Himpro Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Kepada Kak Aida Zakia, saya silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Hewan Fitria Nur Anissa Dewi, PhD CRRT LAM, selaku pembicara pada acara sore hari ini. Yang terhormat, Jasmine Elektra Alicia Wahono, selaku Ketua Himpro Satwa Liar FK IPB University, serta para peserta kuliah umum yang saya hormati. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Fitria, Kak Inji, serta peserta kuliah yang telah menyempatkan hadir pada acara kami. Tidak lupa juga, saya berterima kasih kepada teman-teman Klaster Primate yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Pada hari ini, kita melaksanakan acara kuliah umum primate yang berjudul Penggunaan Satwa Primata sebagai Hewan Laboratorium. Kami mengangkat tema tersebut bertujuan untuk belajar mengenai manajemen kesehatan serta etika dalam penggunaan satwa primata sebagai hewan laboratorium. Tentunya, saya berharap dengan adanya acara ini, kami maupun peserta dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat yang dapat kita terapkan di kemudian hari. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Aida Zakia atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni akan ada sambutan dari Ketua Himpro Satwa Liar FKH IPB University, yakni Kak Jasmine Elektra Alicia Wahono. Kepada Kak Jasmine, saya silahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya jelas? Sangat jelas, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya, dan kepada Dr. Hewan Fitria Nur Anissa Dewi, selamat datang dokter, dan terima kasih banyak dokter karena telah bersedia untuk menjadi narasumber kami pada pada kegiatan hari ini. Juga kepada seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah melaksanakan kegiatan kegiatan seperti hari ini yang telah dilaksanakan secara lancar, dan juga kepada seluruh peserta kuliah, terima kasih telah mendaftar pada kuliah ini dan selamat berkuliah pada hari ini. Nah, jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa pembina Himprosatli yaitu Dr. Muhammad Agil dan Dr. Riki Siswandi sedang berhalangan hadir untuk kegiatan hari ini. Oleh karena itu, saya mewakilkan sambutan dari pembina. Nah, jadi mengapa sih kita perlu belajar nih penggunaan satwa liar di bidang laboratorium? Karena selain di bidang konservasi pun, dokter hewan satwa liar itu juga pasti akan melakukan pemanfaatan satwa liar di bidang laboratorium, seperti contohnya di PSSP. Nah, oleh karena itu, bagi kita semua yang tertarik pada bidang tersebut, kuliah ini sangat cocok untuk kita dengerin nih, untuk nanti ke depannya kita bisa terjun ke dunia ini secara langsung.
Mungkin sekian sambutan saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih dan selamat berkuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Jasmine atas sambutannya. Nah, selanjutnya akan ada apa nih kakak-kakak, teman-teman dokter semua? Udah pada tahu belum? Oke, nah udah ditampilin juga nih dari PPT-nya juga kita akan bacakan CV dari pembicara kita nih, yakni Dokter Hewan Fitria Nur Anissa Dewi, PhD, CRT-LEM. Nah, Dokter Fitria ini merupakan staf pengajar Divisi Penyakit Dalam Departemen KRP FKH IPB University, peneliti program biomedis PSSP LPPM IPB, Ketua Komisi Etik Hewan KPK PH P4, PSSP LPPM IPB, dan riwayat pendidikannya seperti yang tertulis, beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Hewan IPB University angkatan 37, yakni tahun 2007 ya dok lulusnya. Nah, melanjut ke Wake Forest University, North California, Amerika Serikat, mendapatkan gelar PhD, lanjut juga di University Guelph, Ontario, Kanada. Nah, topik keilmuan yang beliau minati itu ada nih, banyak, ada beberapa, bisa dilihat di PowerPoint. Nah, selanjutnya dokter ini juga aktif di beberapa organisasi gitu, seperti organisasi internasional dan nasional. Lalu beliau juga merupakan wanita yang sangat berprestasi nih dok. Wah, saya juga sangat ngefans nih sama dokter. Dokter juga memenangkan prestasi gitu. Ini seperti IAG Fellowship, L'Oreal, Harvard Woman of the Year gitu, Jalas International Award. Wah, keren banget ya pokoknya pembicara kita pada kali ini. Baik, mungkin langsung saja gitu ya, karena teman-teman sudah penasaran nih dok, dengan banget. Boleh nih dok, langsung saja kita sambut nih, Dokter Hewan Fitria Nur Anissa Dewi, PhD, CRT-LEM. Kepada dokter saya silahkan. Terima kasih Mbak, panggilannya apa? Fitria, Anissa, namanya sama gitu sama saya. Fitria, Ya Anissa, sama dok, Nur. kebalik. Panggilannya siapa? Fitria. Panggilannya Fitria aja dok. Oh iya, sangkain sama saya, panggilan saya Pipit ya. Saya Fitria atau Pipit, bisa dipanggil Fitria atau Pipit. Oke. Ya, terima kasih Mbak Fitria atas introduksinya ya. Kemudian saya juga mau mengucapkan pertama-tama terima kasih dulu nih kepada panitia penyelenggara ya, teman-teman di Cluster Primate Himpro Satwa Liar ya. Tadi ketuanya ya, tadi Mbak Aida ya tadi ya ketuanya ya. Lalu juga panitia yang mengontak saya beberapa kali di WhatsApp ya, Mbak Fajrina, terima kasih sudah berkoordinasi dengan baik. Lalu tentunya Ketua Satli ya, Mbak Saudari Jasmine atau saya panggilnya Angie ya. Terima kasih atas undangan untuk hadir pada sore hari ini. Gitu. Nah ini sebelum saya memulai, saya mau menanyakan dulu kepada panitia nih. Kalau nggak salah kan sholat asar waktu Bogor nih 1 menit lagi nih 3.17. Kita mau saya start lalu nanti break di sebelum diskusi atau mau break sholat asar dulu atau bagaimana nih? Saya balikin dulu ke teman-teman panitia, enaknya bagaimana? Ini siapa? Mbak Fitria atau Aida atau Angie mungkin bisa menyampaikan. Nggak ada yang jawab? Halo? Dari teman-teman sendiri bagaimana? Apa mau lanjut aja dulu atau gimana nih? Soalnya nanggung. Soalnya saya kalau nggak salah saya dikontak sama, nah itu HP saya udah bilang asar, waktunya asar. Nah ini gimana? Mau saya soalnya dikontak panitia kan katanya nanggung ya di tengah-tengahnya asar. Apa mau kuliah dulu lalu nanti sebelum sesi tanya jawab kita baru break atau mau break dulu sekarang? Itu saya serahkan dulu ke panitia. Kalau dari saya waktunya fleksibel nggak masalah. Jadi dari teman-teman sendiri preferensinya gimana? Decision-nya masih saling WA-an ya? Saling berkoordinasi ya? Dokter, mohon maaf saya izin off cam karena sinyal saya
buruk di sini. Bagaimana kalau untuk sholat asarnya setelah kuliah saja, dokter? Oke. Jadi sebelum diskusi Oke. kita sholat terlebih dahulu. Jadi Oke. kita menyerap ilmunya terlebih dahulu, dokter. Bagaimana? Oke, nggak apa-apa. Kuliahnya kalau nggak salah dikasih waktu 1 jam ya. Jadi teman-teman semoga sore ini nggak ngantuk ya. Mungkin bisa izin stop share dari panitia, pindah share screen ke saya. Oke. Baik, kalau begitu saya buka dengan lebih formal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Adik-adik ya, mungkin tepatnya, saya sok muda banget bilang teman-teman ya, ini adik-adik, anak-anak mungkin beberapa lebih tepatnya disebutnya. Jadi tadi saya sudah ucapkan terima kasih ya kepada panitia yang telah mengundang. Kalau gitu kita sekarang langsung masuk ke materi kita sore hari ini. Tadi sambil saya buka slide-nya, saya mau menekankan betul tadi yang dikatakan oleh Angie bahwa oleh Jasmine ya, bahwa kalau kita bicara ini kan yang undang teman-teman Himpro Satwa Liar ya. Jadi perspektif melihat satwa primatanya memang sebagai satwa liar, tapi jangan lupa kita di prinsip konservasi ada selain dari tiba-tiba saya ngeblank, selain dari isi undang-undangnya konservasi yang menyampaikan bahwa ada prinsip saya tiba-tiba lupa terminologinya, pelestarian. Nah, itu dia susah banget ngomongnya. Dari aspek pelestarian, nah untuk melestarikan itu selain pengembangbiakan tentunya ada juga pemanfaatan yang lestari gitu ya. Jadi jangan lupa konteks pemanfaatan yang lestari gitu. Dan memang salah satu pemanfaatan satwa primata dengan cara yang lestari ini adalah sebagai juga digunakan untuk hewan coba atau hewan laboratorium. Nah, justru sore hari ini kita akan bicara kalau memang satwa primata salah satu pemanfaatnya di dunia nyata nanti di dunia kerja ini adalah sebagai hewan laboratorium. Satu, kenapa sih harus dipakai sebagai hewan lab? Dan kedua, terus gimana pertimbangan etiknya gitu ya? Bagaimana pertimbangan etiknya? Terus bagaimana di manage-nya gitu. Karena kan pasti beda dengan kita ngelihat biasa misalnya teman-teman ke alam mengamati satwa primata misalnya yang endangered di hutan lindung gitu ya atau di taman nasional begitu. Nah, bagaimana kalau kemudian mereka in captivity gitu atau di perkandangan atau di fasilitas untuk digunakan untuk sebagai hewan coba. Nah, itu yang kita akan diskusikan pada sore hari ini gitu ya. Saya share screen dulu. Oh, masih di disable. Host disabled participant screen sharing. Mungkin dari panitia tolong diberikan akses dulu bagi saya untuk share screen. Oke, terima kasih. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat jelas, Dok. Oke. Sip. Nah, ini sebelum kita mulai, ini kita santai aja ya. Saya tahu ini hadirannya kan sebetulnya mayoritas mahasiswa ya, dan ada teman-teman Himpro Satli, walaupun mungkin karena terbuka untuk umum barangkali ada teman-teman juga mungkin yang kolega dokter hewan barangkali begitu. Tapi saya tahu mayoritasnya adalah mahasiswa, jadi kita nih santai aja, bentuknya juga namanya kuliah umum. Jadi kalau ada yang nggak jelas itu nanti bisa langsung tulis di chat box begitu ya pertanyaannya. Lalu saya ngomongnya cepat, ya, apalagi kalau saya bicara di bidang yang saya passionate, saya biasanya makin cepat begitu. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada yang kurang jelas, itu bisa tolong raise hand atau tulis aja di chat box di bagian mana yang kurang jelas begitu ya. Saya nggak berpanjang lebar di introduction ya. Tadi terima kasih Mbak Fitria, saya udah diperkenalkan, dibacakan CV-nya. Lalu kita langsung aja bicara mengenai satwa primata sebagai hewan lab ya. Lalu saya penekanannya di sini adalah nanti pada makaka. Ya, makaka dan juga beberapa satwa primata lainnya. Karena nanti saat kita bicara non-human primates atau satwa primata sebagai hewan coba, sebetulnya bukan cuma makaka gitu ya. Kalau di seluruh dunia itu banyak jenis-jenis macam-macam yang bisa digunakan sebagai hewan lab. Tapi tentunya kita akan bicara dalam konteks yang lebih relevan dengan apa yang mungkin nanti teman-teman hadapi kalau lulus begitu ya. Jadi biasanya kita nggak akan jauh-jauh dari makaka kalau di Indonesia begitu. Nah, makaka kalau kita bicara makaka untuk riset ya, makaka tuh ada banyak ya, ada lebih dari 20 jenis makaka di seluruh dunia. Lalu sekitar 10 kalau nggak salah yang endemis ada di Indonesia. Lalu kita harus kenal dulu ya jenis makaka yang ada, walaupun kita nggak punya waktu untuk panjang lebar ya, jadi kita hanya fokus di topik riset begitu. Jadi kalau kita bicara makaka yang sebagai hewan lab atau hewan coba, jenisnya terbatas nih makakanya. Teman-teman tahu nggak ini makaka apa? Bisa tulis di chat box. Biasanya kalau ini kuliah langsung saya bawa souvenir nih. Biasanya saya bagi-bagi, yang bisa jawab saya kasih hadiah begitu ya. Tapi ini nggak bisa nih karena kita online, tapi nanti bisa diatur.
Coba bisa tulis di chat box nggak yang tahu ini makaka apa? Saya bisa lihat chat box soalnya dari sini. Masih nggak ada yang ngisi nih. Makaka fascicularis bukan, Fitri. Makaka bonet, makaka radiata bukan. Oke, Hemestrina bukan. Ya, ini adalah makaka mulata. Ya, bukan makaka Silvanus, bukan makaka Maura juga ya. Ini makaka mulata atau dikenal dengan rhesus monkeys gitu ya. Ini salah satu, mungkin bukan salah satu ya, mungkin number one di dunia yang masih paling banyak digunakan dalam riset gitu ya. Walaupun di Indonesia nggak ada. Ya, ini kan originnya dari India dan beberapa daerah lainnya, tapi tidak termasuk Indonesia. Lalu makaka lain yang ada di riset juga, nah ini siapa nih? Tahu nggak makaka apa? Bisa ya? Oke. Ya, Mas Gede yang jawab. Nggak fair banget ini. Ngapain tuh Mas Gede ada di ruangan coba? Dokter Gede nggak fair, nggak boleh jawab. Kalau ada anak primatologi di sini nggak boleh jawab ya. Oke. Ya, ini betul nih makaka Hemestrina. Oke. Terus next ini ada makaka lagi yang ada juga di paper-paper research nih untuk riset biomedis. Nah, ini paling khas nih. Tampangnya juga ketahuan nih. Kelihatan nggak ada di Indonesia. Nggak mungkin setebal itu rambutnya kalau dia ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak makaka apa? Ini sepanjang kuliah saya bakal interaktif begini loh ya, jadi jangan pada tidur nih, harus pada jawab nih. Yaitu makaka Jepang, benar. Tapi nama latinnya nggak mungkin makaka Jepang ya, nama latinnya adalah makaka fuscata. Lalu ini mungkin yang teman-teman paling familiar ya, si sarimin, ya, yang sering dibilang sarimin atau monyet atau topeng monyet. Walaupun topeng monyet sekarang udah di ban ya, nggak boleh gitu. Dari dulu juga harusnya di ban gitu. Cuman untungnya sekarang udah dilarang begitu ya. Nah, ini adalah makaka fascicularis atau monyet ekor panjang. Jadi mungkin nanti topik pembahasan saya kalau saya bicara sebagai model riset, mungkin saya nggak akan jauh-jauh dari mereka nih, dari makaka-makaka ini begitu ya. Karena ini yang paling banyak digunakan di dalam riset untuk makaka, tapi banyak jenis lainnya. Oke. Nah, tadi saya mau kasih disclaimer dulu bahwa saya nggak mungkin bicara terlalu panjang lebar banyak gitu ya saat kita bicara satwa primata dalam sebagai hewan lab atau sebagai hewan coba, karena terlalu banyak aspek yang kita harus ketahui atau kita harus pelajari kalau kita mau bicara soal satwa primata, apalagi dalam konteks penggunaannya dalam riset. Jadi saya akan bahas cukup banyak, tapi mungkin kulit-kulitnya aja. Nah, nanti teman-teman yang berminat mengenai satwa primata, misalnya sebelum ataupun setelah kuliah ini, kok tiba-tiba gue passionate banget ya sama primata, pengen tahu lebih lanjut, itu nanti sebenarnya ada nih pasca sarjananya ya, untuk di bidang yang khusus primata. Nah, tadi ada Mas Gede tuh jawab di chat box, itu salah satu mahasiswanya ya, ada namanya program studi primatologi, ya beberapa dosen FKH juga ngajar di situ, ada saya, Dr. Huda, Prof. Agi, Dr. Hera, ya cukup banyak teman-teman dosen kolega dosen FKH yang ngajar di sini juga ya. Tapi ini adalah multidisiplin karena di dalam program studi ini bicara biomedis, biologi maupun konservasi. Jadi ini sebetulnya bukan iklan sih, cuman ngasih tahu aja kenapa saya nggak bisa nanti juga bicara panjang lebar terlalu dalam karena emang topiknya sebetulnya sebegitu luasnya begitu ya, sampai ada prodinya sendiri gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah kita mulai nanti dari kenapa sih satwa primata digunakan dalam riset? Gitu ya. Nanti kita startnya dari situ dulu. Lalu, kalau tadi saya bilang bahwa akan digunakan dalam riset, kan tadi jenisnya banyak. Jadi kita harus kenal dulu sama spesies-spesies yang ada, gitu ya. Lalu, tentunya setelah kita mengenal, kita juga perlu tahu fitur-fitur khusus yang ada di hewan-hewan tersebut. Kenapa itu penting? Karena biologi, fisiologi, dan kondisi normal dari si hewan itu akan menentukan juga kenapa mereka digunakan di dalam riset apa, gitu ya. Lalu tentunya sesuai dengan skopnya bahwa ini untuk kedokteran hewan gitu ya, mahasiswa FKH pada umumnya adalah nanti kita bicara manajemen pemeliharaannya. Tapi pun saya hanya bicara quick glance atau sekilas, karena kita nggak akan ada waktu untuk bahas sampai dalam. Lalu mungkin tentunya yang penting adalah ethical approach ya. Saat kita bicara satwa primata dalam riset, well sebenarnya saat kita bicara hewan dalam riset itu bukan topik yang adem ayem gitu ya, itu topik yang kita juga harus selalu sadar bahwa menggunakan hewan coba untuk riset itu suatu privilege atau suatu hak istimewa, bukan suatu hal yang bisa dilakukan santai-santai saja begitu ya, harus ada justifikasi etiknya gitu. Kenapa sampai kalau kita harus pakai hewan dalam riset itu kenapa? Apalagi satwa primata gitu ya, nanti kita bicara soal itu ya. Dan tentunya contoh-contoh studi atau penelitian yang menggunakan satwa primata. Jadi mudah-mudahan in a glance atau secara umum topik-topik ini yang akan saya bahas dan mungkin harapannya mengantarkan kalian mendapat sedikit
gambaran lah berarti bagaimana sih sebetulnya primata dalam riset dan gimana manajemennya gitu ya. Oke, yang jelas kenapa satwa primata banyak digunakan di riset-riset, khususnya saya bicara di sini biomedis ya, saya nggak terlalu bicara riset konservasi atau riset biologi yang terkait dengan pengembangbiakan hewan itu sendiri ya, saya bicara riset adalah arahnya riset untuk kesehatan manusia begitu ya. Kenapa banyak digunakan dalam riset untuk kesehatan manusia? Karena mereka banyak mirip dengan manusia ya, dari segi genetik, fisiologi, neuroanatomi, reproduksi, pola perkembangan hidupnya, kognitif, social complexity, itu banyak sekali kemiripannya dengan manusia. Gitu. Nah, kemiripan-kemiripan ini juga lah yang meningkatkan nilai mereka sebagai hewan coba untuk studi-studi kepentingan tadi kesehatan manusia, karena mereka memang derive atau datang dari nenek moyang yang sama gitu ya, dalam tanda kutip, karena kan sama-sama kita berada dari ordo primata ya, ordonya sama loh sama manusia ya, beda dengan hewan coba yang lain mungkin ordonya berbeda ya, ada Rodentia, Lagomorpha dan lain-lain. Kalau mereka ordonya sama nih sama manusia, jadi tentunya ya sangat banyak kemiripan. Namun kemiripan tersebut juga yang selalu menjadi dasar kenapa kalau kita pakai satwa primata itu pertimbangan atau kajian etiknya itu akan lebih mendalam ya. Karena tadi ya, karena mirip banget, jadi justru ini yang membuat ethical constraints-nya juga akan lebih rigid begitu. Jadi kita juga harus memahami kenapa sih sampai mereka kalau misalnya kita mau menggunakan mereka dalam riset, kenapa sih harus pakai mereka begitu ya? Karena nggak semudah itu juga mengambil decision tersebut gitu. Nah, ini contoh secara umum aspek-aspek studi yang kemudian dicapai dengan menggunakan hewan coba primata ya, antara lain misalnya kita mempelajari faktor risiko penyakit, patogenesa penyakit ya, infectious maupun non-infectious. Misalnya kita mau menemukan biomarka baru ya, mendeteksi penyakit, mendeteksi progres penyakit, mendeteksi efek suatu obat ya, upaya-upaya pencegahan penyakit, drug development, vaccine development. Nah, ini semua tidak akan bisa lepas dari riset dengan satwa primata. Bukan berarti hewan coba primata dipakai di setiap step-nya gitu, tidak ya. Jadi nanti kita bicara juga bahwa harus tahu juga kapan pakai satwa primata begitu ya. Nah, ini sejarah gitu ya. Kenapa sih sebetulnya satwa primata digunakan dalam suatu riset ataupun uji itu menjadi sesuatu yang penting. Mungkin kalian tidak ada yang cukup tua untuk tahu kisah talidomid ini gitu ya. Ini kisah talidomid. Ini saya ngambil dari websitenya Science Museum-nya UK, mereka bikin apa sih namanya sesi lah begitu ya, khusus di istilahnya saya tiba-tiba banyak ngeblank nih, apa namanya istilahnya, mereka bikin exhibit gitu ya, exhibit khusus di topik talidomid. Nah, talidomid ini adalah obat di zaman dahulu gitu ya, di tahun kalau nggak salah tahun 50-an atau 60-an begitu ya, yang diberikan. Jadi ini obat ini sebetulnya sifatnya penenang ya, tapi terus dikembangkan sebagai obat untuk wanita hamil ya, untuk mengatasi mual ya dan lain sebagainya. Nah, si talidomid ini ya dulu di tahun 50-an 60-an itu merupakan kasus besar karena ternyata menghasilkan birth defect ya, atau kelainan kongenital anak-anak yang dilahirkan dari orang tua atau ibu yang mengkonsumsi atau diberikan talidomid. Nah, padahal maksudnya talidomid tadi memang obat yang diedarkan sebagai obat untuk wanita hamil, tapi ternyata anak-anak yang dilahirkan ternyata adalah yang mengalami congenital effect. Dan kemudian setelah dikaji sebenarnya mereka obat itu boleh beredar karena diujikan pada Rodentia itu aman gitu. Tapi ternyata kalau dilihat di satwa primata, diujikan di satwa primata, ini saat itu contohnya rhesus monkeys ya, maka kamulata yang diberikan talidomid itu menunjukkan kelainan kongenital yang sama dengan apa yang dialami manusia begitu ya. Jadi beda nih, ternyata ada susceptibility yang berbeda antara human dengan hewan coba yang berbeda. Nah, ini salah satu dasar awalnya kenapa kemudian pengujian obat gitu ya, keamanan obat sebelum boleh beredar di masyarakat itu tidak lagi ternyata hanya bisa di tikus atau mencit begitu ya, karena ternyata banyak hal yang berbeda begitu. Nah, ini contohnya nih di rhesus seperti ini. Kalau kita lihat paper-paper ini paper tua ya, yang kemudian ini paper 2007 sih yang ini. Nah, ini membandingkan sebetulnya efek talidomid dalam menghasilkan efek-efek teratogenik ini. Ternyata memang kalau di mencit itu tidak ada malformasi yang dihasilkan pada anak-anaknya, pada rabbit ada tapi dose dependent. Pada rat, tergantung kita pakai galur apa untuk ratnya, dan pada non-human primates, di mana uji dilakukan di 3 jenis primates ya, Macaca mulatta, Macaca fascicularis, maupun babun ya, atau Papio anubis atau Papio amadrias,
ternyata untuk satwa primata lah yang menunjukkan respon mirip dengan manusia gitu ya, dengan tadi kejadian Amelia ya, tidak ada tangan, atau Phocomelia ada tangan dan kaki tapi tidak ada tulang panjang, dan berbagai defek-defek lainnya. Nah, itu salah satu alasan kemudian kenapa akhirnya ternyata satwa primata memegang peranan sangat penting gitu ya untuk mengkaji efek yang akan muncul pada manusia gitu. Nah, ini juga salah satu alasan akhirnya ya susah juga kita mau bilang bahwa selalu bisa digantikan dengan hewan yang lebih rendah gitu taksonominya, karena memang ternyata ada perbedaan-perbedaan yang mungkin hanya muncul pada primata begitu ya. Itu kira-kira intronya mungkin seperti itu. Seiring dengan waktu, penggunaan primata terus berkembang dalam berbagai jenis riset. Ini contoh-contohnya ya, mungkin agak kecil kalau kalian pakai HP, kalau kalian pakai laptop mungkin terlihat ini mereka banyak digunakan dalam studi atherosclerosis, ya, perilaku, cognition, ya, aging, genetics, penyakit-penyakit infeksius, ya, imunologi, neuroscience, obat-obatan, seperti tadi saya bilang uji-uji farmakologi, begitu ya, uji-uji keamanan, reproduksi, penyakit-penyakit respirasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara satwa primata sebagai hewan coba, banyak sekali bidang di mana mereka sangat memegang peranan yang penting. Nah, tapi tentunya it's very critical ya, sangat kritikal untuk pertama mengerti dulu biologi dan fisiologi dari primatanya ya. Gimana kita mau bilang kita akan pakai satwa primata kalau kita tidak memahami normalnya mereka itu seperti apa ya, karena beda juga dengan ya, kita pasti tahu ya kalau mahasiswa FKH bahwa setiap hewan juga fiturnya beda begitu ya, banyak perbedaan-perbedaan fisiologis, anatomi, dan lain sebagainya. Lalu tentunya kita jadi harus tahu pakai spesies yang mana gitu, karena even di dalam kelompok satwa primata itu sendiri tadi kan spesiesnya sangat banyak ya, uang makaka aja ada 22 begitu ya. Kapan pakai yang mana? Nah, itu peneliti juga harus paham. Nah, tentunya dengan memahami si biologi dan fisiologi dari spesies-spesies primata tersebut ya. Lalu, nah ini, kenapa sih tadi harus milih yang tepat? Karena juga selain secara fisiologi dan biologi berbeda ya, tentunya implikasinya akan ada respon-respon yang mungkin berbeda pada spesies yang berbeda ya. Akan ada species specific disease pathogenesis dan response. Jadi bisa aja satu jenis obat itu berespon berbeda antara menggunakan makaka fascicularis dengan menggunakan misalnya marmoset begitu ya, sama-sama primata tapi responnya mungkin berbeda ya. Jadi kita juga nanti harus paham juga waktu satwa primata digunakan dalam riset, mereka sebagai hewan model yang seperti apa juga gitu ya. Apakah hewan model spontan ya karena kita mencari hewan yang memang memiliki penyakit tertentu, ataukah penyakitnya harus diinduksi terlebih dahulu ya. Jadi ini sesuatu yang saya nggak akan bahas hari ini karena skopnya terlalu luas sampai sana, tapi ini yang kita harus pahami bahwa orang yang akan menggunakan satwa primata sebagai model pun harus memahami disease pathogenesis yang dia mau pelajari gitu, karena kalau nggak bisa milih model yang sesuai ya. Dan tentunya model even satwa primata itu berada di ordo yang sama, tetap akan ada perbedaan dengan manusia ya, karena ada joke-nya itu orang bilang the best animal model is human ya. Jadi bahwa kalau kita mau meneliti sebetulnya yang paling sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat ya di orang itu sendiri gitu ya, tapi kan tentunya ada ethical barriers yang membuat kita tidak bisa langsung mencobakan pada manusia gitu, sehingga hewan amat sangat diandalkan untuk memprediksi apa yang terjadi pada manusia begitu. Nah, tapi tetap saja satwa primata pun yang paling mirip pun tetap akan ada limitasinya. Nah, itu yang harus dipahami juga oleh orang yang akan nyemplung ke dunia penggunaan satwa primata dalam riset begitu ya. Dan yang penting juga tapi sering dilupakan adalah kalau kita menggunakan satwa primata di dalam suatu penelitian, atau bahkan sebenarnya menggunakan semua hewan coba di dalam suatu penelitian, haruslah melibatkan orang yang memang qualified untuk menghandle, memelihara, memberikan perlakuan pada hewan tersebut. Nah, ini yang jangan pernah lupa. Nah, makanya saya senang kalau teman-teman Satli dari awal misalnya udah memberikan menyelenggarakan kuliah-kuliah yang sifatnya seperti ini, karena ini salah satu cara untuk kita mulai memberikan pondasi kualifikasi gitu ya bagi personil-personil nih kalian-kalian yang mungkin nanti akan berada di bidang primata ya. Dan tentunya always consider the ethical justification, selalu berpikir mempertimbangkan justifikasi etik ya sebelum menggunakan hewan, terutama satwa primata termasuk status konservasinya. Tidak mungkin menggunakan satwa primata dengan status konservasi yang endangered begitu ya di dalam suatu penelitian biomedis. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau kita bicara satwa primata dalam riset biomedis ya untuk kepentingan kesehatan manusia, itu biasanya otomatis kita bicara spesies primata yang statusnya tidak dilindungi
gitu ya, yang secara alami masih memadai gitu jumlahnya, populasinya begitu. Dan itu pun harus yang di breeding khusus untuk riset, jadi nggak nyomot aja begitu ya, kira-kira seperti itu. Contohnya nih seperti di virtual background yang ada di samping kalian ya, di samping saya hapus ya, karena serem tampangnya kayak simpanse yang ngeliatin saya terus, jadi saya hapus gitu. Tapi kalau di sebelahnya kalian, ya itu si simpanse, sekarang status konservasinya, bukan sekarang sih, sejak bertahun-tahun yang lalu, status konservasinya sudah berubah. Jadi dia tidak boleh lagi digunakan dalam riset-riset biomedis. Primate center di luar negeri yang masih punya simpanse, ya tentunya simpansenya tetap di conserve, tetap di breed, tetap dipelihara ya sebagai suatu sanctuary gitu ya. Tapi riset-riset yang bisa dilakukan pada simpanse tidak lagi riset-riset yang arahnya age segala macam, itu udah nggak lagi ya, hanya behavioral ya, perilaku, breeding dan lain sebagainya. Itu contoh bahwa status konservasi juga sangat mempengaruhi boleh tidaknya suatu spesies itu digunakan ya, jadi nggak sembarangan ya. Prinsip etik, nah ini kita mulainya dari sini gitu. Jadi kalau menggunakan hewan coba secara umum, apalagi primata, pasti teman-teman udah familiar ya sama prinsip etik 3R ya, replacement, reduction, refinement ya. Replacement pasti semua tahu, berusaha menggantikan dulu, kalau bisa nggak pakai hewan ya jangan pakai hewan gitu ya. Kalau bisa pakai spesies lain primata, ya jangan pakai primata. Kira-kira sederhananya seperti itu. Lalu reduction. Kalau bisa sedikit aja, ya ngapain banyak-banyak pakai hewannya. Gitu ya. Nah, itu juga harus dipenuhi. Lalu refinement. Bagaimana bisa menggunakan satwa primata dengan cara-cara yang tidak sebisa mungkin tidak menyakiti ataupun tidak membuat stres pada hewannya. Jadi memilih metode-metode yang meniadakan atau meminimalkan rasa nyeri, rasa stres dan distres yang akan dialami hewan. Nah, itulah pendekatan yang disebut 3Rs gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan hewan coba apapun itu, apalagi primata, serapi dulu nih 3Rs-nya gitu ya. Kemudian terkait dengan refinement pun ya, bagaimana kita membuat hewan itu nggak kesakitan, nggak stres. Nah, itu tentunya kita menerapkan 5F. Ya, ini kan mayoritas adalah teman-teman FKH ya, gitu ya. Maka seharusnya 5F ini adalah konsep yang udah mendarah daging gitu ya, udah ngelotok gitu, udah hafal lah 5 freedom itu apa. Tinggal kita diskusikan bagaimana mencapai 5 freedom-nya di dalam penggunaan satwa primata untuk riset. Gitu ya. Kenapa sih? Ya karena kalau kita tidak menerapkan good animal welfare dan good ethical principles, artinya kita tidak menerapkan good animal care. Dan kalau animal care-nya nggak bagus, percaya deh, science-nya nggak bagus. Ya, good animal care and good science go hand in hand. Nggak mungkin mendapatkan kualitas science yang bagus kalau animal care-nya nggak bagus. Ya, jadi 3Rs dan 5F ini menjadi pondasi utama memastikan bahwa penggunaan hewan coba dalam hal ini satwa primata secara etikal, secara welfare agar hasilnya pun baik begitu ya. Karena kita tetap harus mengusung misi bahwa benefitnya memang harus tinggi, tapi harm atau kerugian yang mungkin harus dialami hewan itu sebisa mungkin ditekan. Ya, jadi nggak usahlah harmful pada hewan kalau sebenarnya bisa gitu metodenya ya. Jadi makanya kita selalu mengejar metode-metode yang refined ya, yang tidak sakit mungkin, tidak stressful mungkin. Walaupun tentunya akan ada limitasi-limitasi ya, di dalam studi akan ada kondisi di mana hewan harus merasa sakit gitu ya. Nah, tapi hal-hal itu yang biasanya digali bersama gitu ya, bagaimana meminimalkannya gitu. Oke? Kira-kira prinsip etiknya seperti itu. Nah, sekarang kita move on ke mulai ke arah berarti kita harus kenal dong satwa primatanya ya. Setelah tadi tahu prinsip etiknya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Cukup jelas nggak? Teman-teman mungkin bisa nulis di chat box untuk prinsip etiknya. Cukup jelas? Kalau biar nggak panjang lebar, kalau jelas ketik 1, kalau masih kurang jelas ketik 2. Oke, sip. Ya, jadi cukup jelas ya, teman-teman ya. Jadi cukup memahami gitu. Secara umum tadi prinsip ini harus mendarah daging. Tidak hanya satwa primata sebenarnya ya. Jadi kalau kita udah bicara animal research gitu, nah pikirin nih 3R dan 5F-nya gitu ya. Apalagi satwa primata. Oke? Terima kasih jawabannya. Oke, jadi sekarang kita bicara menggunakan satwa primata dalam riset biomedis. Nah, tentunya yang paling populer di Indonesia adalah si monyet ekor panjang, Cynomolgus macaques, atau Macaca fascicularis. Nah, apakah mereka doang? Enggak ya, tadi saya udah kasih bocoran, ada Macaca yang lain. Lalu selain Macaca, ada lagi nggak jenis yang lain? Nah, ini contoh-contohnya, beberapa yang cukup umum digunakan dalam riset di seluruh dunia. Ya, ini ada yang tahu nih babun nama latinnya? Mas Gede nggak boleh jawab. Yang lain boleh jawab. Ya, ini babun itu Papio, ya.
Papio anubis atau Papio hamadryas begitu ya. Lalu ini ada African green monkeys. Saya ngambil foto yang dia ngadep samping. Memang mukanya nggak jelas, tapi salah satu fitur khasnya nih, lihat di hewan jantannya dibilang blue balls, skrotumnya warna biru. Ya, ini Chlorocebus aethiops. Ya, ini banyak digunakan di berbagai studi jantung, infectious, ya, flu dan lain sebagainya. Lalu ada Cymeri squarius, squirrel monkey. Nah, ini juga banyak digunakan. Lalu marmoset. Nah, yang di Indonesia ada di beberapa pet shop ini ya, mulai masuk nih ya dari Amerika Selatan nih. Marmoset ya. Callitrichs jacus ya, marmoset. Lalu ada si monyet ekor panjang tadi ya, Macaca fascicularis, lalu ada rhesus yang paling populer dan mungkin masih tetap mendominasi penggunaan hewan satwa primata di bidang riset ya, Macaca mulata. Lalu ada tamarin ya, Saguinus oedipus, ini juga mulai populer ya. Lalu ada si Cebus atella nih, capuchin. Ini hanya biasanya digunakan di riset neuro kalau nggak salah, ini di Amerika. Saya terus terang belum pernah berurusan sama capuchin ya, jadi saya nggak terlalu familiar dengan mereka. Nah, jadi ini contoh-contoh. Jadi kalau tadi dikasih topik satwa primata sebagai hewan lab, sebenarnya banyak ya. Kita bakal lama makanya kuliahnya harusnya kalau kita mau bahas satu persatu spesies ini. Jadi kita akan banyak fokus nanti di arah makaka. Ya. Nah, kalau saya udah bilang di sini bahwa banyak nih sebetulnya satwa primata yang digunakan dalam riset, terus mungkin bisa jadi kalian belum pernah lihat nih hewan-hewan ini. Ya. Mungkin sebagian udah pernah lihat, tapi sebagian lainnya belum. Baru kepikiran nih, apa lagi squirrel monkey gitu ya. Nah, kalian harus familiar yang namanya taksonomi satwa primata. Ya, saya tahu teman-teman klaster primata katanya baru kuliah ini ya, benar nggak? Baru kuliah taksonomi berapa lama yang lalu kalau saya nggak salah. Ya, nggak tahu sih kuliah atau apa diskusi begitu ya. Betul ya? Nah, dapat bocoran saya nyari tahu dulu soalnya. Oke, nah jadi teman-teman yang udah paham taksonomi primata, that's good, gitu. Karena ini modal yang sangat penting, tidak hanya untuk di bidang hewan lab ya, tapi di bidang primata secara umum kalian harus tahu ini taksonomi satwa primata. Kalau teman-teman di program studi primatologi ini sampai ujian S3 ditanya nih soal taksonomi gitu, karena harus tahu sebenarnya sebetulnya dibaginya tuh menjadi 3 ya, secara umum gitu ya. Lihat di subordonya ada 2, prosimian sama Anthropoidea. Tapi kalau kita bicara pengelompokan secara umum biasanya orang membaginya 3. Ada prosimian, ya. Jadi kalau kalian lihat Tarsius, Loris, gitu ya, kukang itu semua arahnya prosimian. Lalu ada New World monkeys atau Platyrini. Lalu ada Catarini atau Old World monkeys. Nah, kalau tadi kalian lihat yang ini nih, yang apa namanya, Cymeri begitu ya. Kemudian marmoset, tamarin gitu ya, itu adalah di kelas New World ya, di sini New World monkeys. Lalu kalau kita bicara Old World monkeys, bagi lagi 2. Ada monyet, ada kera. Nah, jadi jangan sampai nanti kalian nyebut monyet itu kera gitu ya, beda lagi nih ya. Soalnya monyet ini nih si Cercopithecoidea beda sama yang di Hominoidea nih, apes and humans. Human, manusia itu Hominoidea barengan sama kera. Ya, kera itu ada oa, ya, siamang, lalu ada pongo, ya, ada orangutan, ada gorila, ada simpanse, ada bonobo, itu semua adalah great apes yang kalian bisa lihat nih dekat kan kekerabatannya sama humans, ya, Homo sapien. Ya, kita semua kan Homo sapien ya di sini ya. Gitu. Nah, ini kera itu mirip sama human. Beda lagi sama monyet. Monyet mirip, masih sama-sama di Old World monkeys, tapi superfamilinya berbeda dengan kera. Nah, ini kalian harus pahami nanti. Saya nggak minta kalian hafal saat ini, cuman just to give you a grand idea bahwa kalau kita bicara satwa primata yang mana nih? Gitu. Prosimian kah, New World kah, Old World kah? Old World-nya sendiri monyet kah, kera kah? Gitu ya. Nah, itu kalian harus memahami. Ya, yang jelas antara New World dan Old World itu ada beberapa fitur khas yang harus bisa kita bedakan kalau kita mau tahu di New World atau Old World. Dari asalnya aja udah beda. Ya, New World monkeys itu rata-rata di Amerika Tengah dan Selatan, sementara Old World monkeys itu di Afrika dan Asia. Ya, lalu dari bentuk hidung juga berbeda. Dari sexual dimorphism atau bagaimana kita bisa membedakan antara jantan betina dari fitur fisiknya begitu. Kalau di Old World lumayan jelas nih kita bisa lihat mana yang jantan, mana yang betina. New World tergantung spesies, almost all kita nggak terlalu bisa bedain jantan betina secara langsung gitu ya dari ukuran badan dan lain-lain. Ekor ada perbedaan juga. Kalau Old World tidak ada yang punya prehensile tails, ya itu yang ekornya seperti punya sensor-sensor saraf gitu, kemudian bisa membantu pergerakan juga seperti kaki ya, jadi bisa gantungan di batang kayu begitu dengan kuat dan lain sebagainya.
Lalu cheek pouch. Nah, kalau kalian banyak berurusan sama makaka, nanti kalian lihat mereka suka nyimpan makanan di pipi, terus pipinya jadi gede. Itu ada cheek pouch namanya. Ya. Kemudian kebutuhan vitamin ya. Kalau dokter hewan harus tahu tuh nanti kalian melihara New World atau kalian melihara Old World. Kalau kalian ngurusin Old World, itu vitamin C yang harus disuplemen dari pakan. Tapi kalau New World, selain vitamin C, mereka juga nggak bisa bikin vitamin D sendiri. Jadi harus disediakan di pakan. Nah, itu jadi sesuatu yang harus kalian pahami sebagai dokter nanti. Ya, lalu macam-macam lagi ya, ada isial kalositis ya, kalus di area di dekat anus, di dekat area perineum gitu ya, itu hanya ada di Old World. Ya, lalu siklus ya, estrus atau menstruasi ya, kalau di Old World rata-rata semua siklus menstruasi, di New World itu rata-rata siklus estrus kecuali Cebus, gitu ya. Nah, jadi makaka ini masuknya Old World, jangan lupa tadi ya, makaka tuh masuknya di sini nih, Old World monkeys bersama babun, guenon ya, vervet ya, si African green monkey gitu ya, itu semua di sini di monyet ya. Beda dengan kera. Oke. Nah, jadi ini tampangnya kan kalau tadi kita bicara fitur hidungnya ya, hidungnya itu biasanya kalau Old World tuh kayak manusia gitu ya. Kalau hidungnya yang New World tuh nostril bundar, flat dan lebar begitu ya. Ini kelihatan dari fitur wajahnya juga ya. Kalau yang lebih mirip sama kita itu Old World. Ya, gitu aja kalau mimikanya mirip sama kita itu Old World. Ya, kalian bisa lihat nih babun ya, African green monkey ya, Chlorocipus aethiops, maka fascicularis, maka camulata, ini wajahnya lebih mirip sama manusia dan mereka adalah Old World, beda fiturnya sama New World monkeys ya. Lalu untuk Old World tadi yang ini yang monyet ya, semua ini ya, ini semua monyet, babun, vervet ya atau si African green maupun makaka-makaka ini semua golongannya monyet. Beda dengan yang golongannya kera ya. Nah, yang kera ini tidak digunakan dalam riset. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, simpanse tuh yang ada di sebelah kalian di visual background, Pantroglodites, dulu digunakan dalam riset, sekarang sudah enggak, gitu ya, karena tadi status konservasi, sekarang mereka lebih di sanctuary, dan riset-riset yang masih boleh dilakukan di mereka ya, yang untuk kepentingan merekanya sendiri, gitu rata-rata ya, atau behavioral analysis, begitu, yang nanti coba dikorelasikan dengan behavior di manusia, begitu, tapi tidak ada lagi yang sifatnya boleh invasif terhadap hewan tersebut. Nah, kalau orangutan sama owa ya apalagi boro-boro boleh dipakai dalam riset gitu ya. Kalau sampai ada riset yang berhubungan sama mereka ya pasti urusannya adalah untuk perilakunya mereka, breedingnya mereka, tapi tidak ada riset biomedis yang dilakukan pada hewan tersebut. Oke? Sampai sini mudah-mudahan cukup jelas. Nah, jadi kalau tadi kita fokus pada genus Macaca, tadi saya udah bilang bahwa rata-rata yang banyak digunakan adalah fascicularis atau monyet ekor panjang dan rhesus atau monyet Macaca mulata ya, walaupun Nemestrina juga digunakan tapi tidak terlalu banyak tempat yang pakai Macaca Nemestrina. Macaca fuscata apalagi digunakan tapi hanya ada di Jepang sana. Jadi paling kalau mau riset Macaca fuscata paling umum ke Kyoto sana, ke KUPRI, Kyoto University Primate Research Institute. Nah, itu pakai Macaca fuscata gitu ya. Kalau Nemestrina ada tuh di PSSP, di Pusat Studi Satwa Primata. Mau jauhan sana ke Seattle, ke University of Washington ada Macaca Nemestrina begitu ya. Kalau rhesus dan fascicularis banyak di berbagai instansi riset di seluruh dunia ya. Jadi ada 20-an makaka tapi banyak yang status konservasinya endangered. Jadi yang digunakan dalam riset paling kalian ketemunya dia lagi nih, mereka-mereka ini. Pun sepanjang mereka secara status konservasi masih dalam kondisi yang boleh digunakan gitu ya. Jadi kalian harus be aware tentang hal tersebut. Nah, ini sebarannya ya, kalau kita hanya fokus di 4 ekor yang sering digunakan dalam riset ya, fascicularis sama Nemestrina yang endemis ada di Indonesia. Ya, tadi saya bilang fuscata nggak ada, hanya ada di Jepang. Mulata sebarannya banyak, tapi somehow nggak nyampe ke Indonesia nih ya. Jadi nggak ada kalau untuk konteks riset, karena mereka bukan endemis Indonesia. Ya, jadi kalau kita dealing dengan satwa primata sebagai hewan lab di Indonesia, paling kita urusannya sama 2 ini. Monyet ekor panjang sama beruk, ya, fascicularis dan Nemestrina. Ya, fascicularis khasnya adalah, nah ini si ekor panjang nih ya, kalian bisa lihat monyet ekor panjang namanya, ya warnanya keabu-abuan begitu. Tapi pun menariknya sebetulnya kalau nanti dilihat fascicularis antar berbagai negara gitu ya, itu ternyata fitur fisiknya nggak persis juga satu dengan yang lain. Tapi kita nggak usah bahas sampai sana lah. Nah, kemudian ini mulata ya, mulata itu beda fiturnya. Menurut saya lebih mirip beruk daripada mirip fascicularis atau monyet ekor panjang. Ya, tapi 2 inilah kira-kira yang mungkin kalian akan banyak lihat di literatur kalau kita bicara primata sebagai hewan lab. Ya, beberapa fitur penting sebelum kita masuk ke manajemen pemeliharaan, kayak tentunya tadi kalian harus ingat makaka ini masuk Old World, jadi mereka ini adalah hewan-hewan yang menstruasi, ya, dan mereka mengalami menopause secara alami, makanya banyak digunakan dalam studi menopause. Ya, studi-studi hormonal terkait menopause ya, kalau orang udah menopause kan risiko penyakit jantung meningkat,
ada hot flush dan lain sebagainya, sindrom-sindrom wanita menopause itu banyak diteliti pada satwa primata makaka ya. Lalu harus diketahui juga kalau kita mau breeding, tadi kan kita bilang bahwa satwa primata yang digunakan dalam riset harus yang memang secara khusus di breeding untuk riset. Ya, maka biasanya ada fasilitas-fasilitas breeding atau penangkaran yang khusus untuk tujuan riset. Nah, maka kalau kita sampai bekerja di tempat breeding, kita harus tahu juga hewan kita ini seasonal breeder atau non-seasonal breeder. Mereka breeding sepanjang tahun atau ada musimnya. Nah, itu juga harus tahu ya. Saya nggak bahas panjang lebar, hanya bedain misalnya fascicularis itu all year long breedingnya. Tapi mulata itu ada musimnya. Gitu, oke? Kemudian kalian juga harus tahu anaknya satu atau banyak gitu ya. Rata-rata semua single newborn, kecuali Calitrichids ya, seperti marmoset begitu yang sering anaknya kembar. Ya, tapi kalau di fascicularis itu sebetulnya jarang. Ada yang muncul kembar begitu ya, kayak manusia, tapi secara umum mereka sebetulnya anaknya satu. Ya. Lalu fitur lain yang terkait reproduksi yang kalian harus tahu juga ya adalah jenis-jenis makaka sebagian besar itu secara umum di Old World ya punya yang namanya sex skin atau perineal swelling ya, kulit di area anusnya di dekat ischial calocitisnya. Ini kan kalus nih ya, di belakang ini ada yang namanya kalus yang tadi saya bilang Old World tuh punya namanya ischial calocitis, kayak bantalan duduk gitu ya di belakang panggulnya di sini ya, di dekat area pantatnya begitu. Nah ini mereka punya kalus, lalu di sekitar kalus ini ada yang namanya sex skin pada betina ya. Kalau misalnya dalam kondisi sesuai kondisi hormonalnya, sex skin-nya juga berubah. Jadi tolong jangan sampai nanti masuk ke fasilitas primata lalu kalian bilang ini beruknya tumor atau punya kanker besar lalu kalian biopsi begitu ya. Kalian harus tahu bahwa ini adalah normal pada beberapa old world monkeys, terutama makaka. Nah, ini babun nih juga ada kan. Kalian bisa lihat ini di sebelum menstruasi fiturnya begini, tapi kalau mau ovulasi seperti ada pembengkakan. Begitu juga dengan ini nih, ini beruk yang ada di pusat studi satwa primata ya. Lagi kita bilangnya ini turgescens ya, fase turgescens nih. Jadi dia lagi sex skin-nya swelling seperti ini. Di fascicularis tidak sejelas nemestrina ataupun babun ya, tapi tetap ada, bisa tetap kelihatan ya walaupun tidak sebesar beruk. Ya, kalau di mulata menariknya tidak hanya di area perineal, tapi juga perubahan warna kulit sampai di area paha, kadang-kadang di wajah itu bisa terlihat kemerahan. Itu bagian dari fitur mereka di siklus reproduksinya. Nah ini jadi sesuatu yang kalian harus pahami. Seperti tadi saya bilang di Old World monkeys rata-rata ada, tapi ternyata di African green monkey gitu ya, di Chlorocebus aethiops nggak ada. Nah jadi ini pentingnya kalian memahami, mempelajari fisiologi hewan gitu ya. Nggak bisa hanya ngelihat kasus-kasus penyakit gitu, harus tahu dari kondisi normal. Jangan sampai kalian bilang ini penyakit, nggak taunya itu normal. Ya. Oke, secara struktur sosial, kalau nanti kita mau bicara manajemen pemeliharaan, kalian harus tahu mana hewan yang memang hidupnya sosial, mana yang hidupnya sendirian. Jadi kalian juga tahu bikin pengandangannya harus seperti apa. Ya. Ada hewan-hewan yang hidupnya solitary, ya. Ada yang monogamous, pasang-pasang gitu ya. Ada yang hidupnya single male, multi female. Ya. Ada yang, ini saya bicara di alam ya. Ada multi-male, multi-female. Tapi ada juga yang istilahnya fusion communities. Tapi dia jadi artinya dia berubah-ubah. Kadang dia wandering around sendiri, tapi di fase-fase tertentu dia membentuk grup, gitu ya. Nah, jadi ini kalian juga harus pahami. Gitu. Jadi saya nggak minta dihafalin ya. Ini kan kita kuliahnya nggak pakai ujian ya. Ini nggak perlu dihafalin, tapi kalian perlu tahu kalau kalian dealing dengan hewan yang mana, mereka aslinya gimana sih hidupnya. Gitu. Sehingga kalau misalnya kalian tahu mereka adalah hewan sosial, dalam syarat penggunaan hewan lab, hewan sosial harus dikandangkan secara berkelompok, ya, demi animal welfare-nya. Jangan sampai mereka sebetulnya hewan berkelompok, tapi kalian kasihnya sendiri-sendiri. Kalau sampai hewan disendirikan, biasanya harus ada justifikasi yang kuat dan harus disetujui komisi etik. Misalnya karena alasan riset tertentu, atau karena misalnya hewan itu ada masalah klinis, gitu ya. Tapi by default, hewan-hewan yang hidupnya sosial aslinya haruslah dikandangkan secara berkelompok gitu ya. Ini kepentingannya kenapa kalian harus tahu juga struktur sosial. Terkait juga nanti kalian mampu bikin mereka breeding atau enggak gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, perilaku juga menjadi sesuatu yang kalian harus pahami sebelum bisa memanage mereka di suatu fasilitas penelitian. Kalian harus tahu bahwa mereka punya perilaku-perilaku yang mungkin sifatnya spesies spesifik. Ya, kalian harus tahu mereka ini hewan arboreal atau terestrial. Hidupnya di lantai atau hidupnya menggantung-gantung dari pohon ke pohon. Karena nanti waktu kalian bikin fasilitas perkandangan harus tahu fitur-fitur pengayaan lingkungannya modelnya buat gelantung-gelantungan atau buat di lantai gitu ya. Itu kalian harus tahu. Ya.
Kemudian kalian juga harus tahu tadi di dalam hidup berkelompok pun biasanya satwa primata khususnya Old World ini ada sistem ranking atau hierarki. Ya, ada alpha male-nya, rajanya, ada alpha female-nya, ratunya, gitu ya. Ada beta male-nya, ada yang paling rendah yang suka dibully. Itu mereka memang secara alami punya sistem ranking yang di alamnya begitu. Jadi begitu kalian tempatkan mereka di suatu fasilitas penelitian sebagai kandang berkelompok, mereka akan membentuk ranking. Dan kalian watch out lagi mereka establish ranking ini biasanya berantem. Gitu ya. Jadi kalian harus tahu harus manage-nya gimana gitu ya. Ini hal yang saya bisa sejam sendiri kalau ngomongin ranking gitu ya. Jadi saya hanya ngasih tahu bahwa kalian perlu tahu mereka secara alaminya memang ada hierarki ya, sehingga dalam pengelompokan atau pengandangan sosial mereka sebagai hewan lab pun ini nggak bisa disregard, nggak bisa dicuekin. Kalian harus tahu gimana manage mereka untuk membentuk hierarki yang memang stabil gitu ya, kira-kira begitu. Ya, karena nanti hewan yang dominan ini punya privilege mereka, punya hak istimewa dapetin pakan duluan, mainan-mainan duluan gitu ya. Lalu nanti yang ranking-ranking bawah tuh kan ditekan ya, dibully sama yang besar gitu ya. Walaupun biasanya yang paling rese bukan yang bully, biasanya yang nomor 2, nomor 3 yang rese. Yang paling raja malah biasanya nggak rese gitu ya. Yang nomor 2, nomor 3 mungkin seperti di masyarakat umumnya yang udah jelas status sosialnya dia udah santai. Tapi yang masih struggling di tengah itu biasanya ngerasain yang bawah gitu. Nah, jadi di monyet kira-kira seperti itu. Jadi yang nomor 2, nomor 3 ini suka rese gitu biasanya, lalu yang paling bawah suka ditekan gitu ya, kan kasihan. Nah, jadi dalam pemeliharaan pun kita harus yakin bahwa kita memberikan akses pakan yang rata gitu. Jadi yang dibully itu jangan sampai nggak dapat pakan, nggak dapat mainan. Nah, hal-hal seperti itu penting dalam pemeliharaan mereka di fasilitas hewan lab gitu ya. Jadi nggak hanya di zoo nih yang memperhatikan hal-hal begini, pun di dalam suatu fasilitas riset harus demikian. Ya. Lalu kita juga harus pahami bagaimana mereka berkomunikasi satu dengan lain. Untuk makaka, mereka ini umumnya berinteraksi dengan ekspresi wajah dan juga vokalisasi. Ya, ini wajah-wajahnya seperti ini. Ya, kebetulan saat ini Jasmine ya, ketua Satli nih ya, sama Chelsea ya lagi penelitian sama saya urusan ekspresi wajah nih. Gitu ya. Jadi ini harus sesuatu yang familiar nih, gitu ya. Kapan sih hewan nyengir? Ya, saya bilang ini grimace nyengir. Gitu. Kenapa? Apa nih artinya dia nyengir? Gitu ya. Lalu apa artinya dia gini nih? Ini nguap, nih ngantuk, yawning, atau dia memberikan threat, gitu ya? Dia sedang memberikan ancaman, gitu. Lalu mereka grooming satu sama lain itu artinya apa? Nah, ini hal-hal yang harus dipahami dalam rangka manajemen mereka sehari-hari terkait dengan riset maupun terkait dengan kesehatan mereka. Oke? Nah, jadi kita harus lihat juga bahwa satwa primata itu bisa netral, gitu ya, satu sama lain dia biasa-biasa aja. Bisa afiliatif ya, saling bersahabat begitu ya. Jadi dia menunjukkan bahwa dia damai begitu. Jadi biasanya kalau ada hewan yang menunjukkan lip smacking nih, mungkin ada yang pernah lihat di alam ya. Jadi dia biasanya bunyinya gitu ya. Dia mengatupkan dua bibirnya gitu terus-menerus nih lip smacking. Ini biasanya kalau yang satu lagi mau menunjukkan dominansinya lalu temannya bilang lip smacking, gitu artinya oke, kita friend bro, kita friend gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu. Kalau itu di manusia ya. Jadi lip smacking ini menunjukkan dia submisif terhadap temannya gitu ya, jadi nggak mau berantem gitu ya. Lalu ada yang agresif gitu ya, jadi kalau dia menunjukkan open mouth stare, dia grunting, kemudian dia menunjukkan threat atau ancaman, nah itu artinya dia menunjukkan agresivitas, dia lebih dominan gitu. Lalu ada juga yang ketakutan nih tadi kayak si nyengir nih, grimace gitu ya, jadi dia udah menunjukkan bahwa dia submisif, dia di bawah gitu ya. Lalu anxious ya, cemas ya, itu banyak fitur-fitur juga yang menunjukkan bahwa dia sedang mengalami kecemasan. Nah, ini hal-hal ini menjadi penting ya karena kita mau tahu bagaimana kehidupan mereka yang normal ya, dan nanti kalau sampai mereka merasa sakit atau mereka merasa nyeri atau mereka merasa stres di suatu koloni, itu antara lain ditunjukkan dengan adanya perubahan pada behavior. Ya, perubahan apakah kemudian ada agresi berlebihan, apakah kemudian mereka vokalisasi berlebihan. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana kemudian kita bisa melihat hewan ini normal atau abnormal di fasilitas. Tentunya juga dengan appearance ya, misalnya tiba-tiba jadi nggak mau grooming ya, atau wajahnya terlihat sedih gitu, atau grimacing terus begitu ya, crouching, meringkuk. Ini adalah hal-hal yang kita jadi bisa tahu bahwa hewan ini mengalami suatu kondisi yang abnormal ya, sehingga dalam manajemen mereka baik itu manajemen sehari-hari ataupun manajemen terkait suatu prosedur eksperimental ya, kita harus tahu pain stage mereka gitu, mereka sedang merasakan apa, apakah mereka sakit, mereka stres, itu kita harus tahu dan harus diapain begitu ya. Nah, auditori saya nggak akan bahas panjang lebar nih, hanya menunjukkan juga bahwa selain wajah mereka juga mengandalkan vokalisasi untuk beberapa spesies tertentu seperti vervet tadi ya, Floricebus etiops,
Itu bahkan vokalisasinya tuh beda-beda tergantung mereka mau nyampein apa gitu, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita tadi sudah paham kira-kira mengenai biologi dan fisiologinya, maka next kita bicara mengenai then how do we manage them in a laboratory setting gitu. Bagaimana kita menerapkan apa yang kita ketahui dari sifat-sifat alami mereka dalam manajemen pemeliharaan mereka di suatu fasilitas penelitian gitu. Lalu saya tanya dulu lagi ke chat box, apakah topik tadi yang untuk biologi, fisiologi, dan perilaku secara umum sudah jelas atau belum? Kalau sudah jelas, ketik 1, kalau belum jelas, ketik 2. Oke, jelas ya. Oke, ini sebetulnya sambil ngetes juga sih, kalian dengerin atau enggak gitu. Karena kan hadirinnya ada 100 ya, tapi yang jawab kayaknya 10, 15, jangan-jangan yang lain cuma mau dapat sertifikat nih. Ya, cuman masang di HP sambil tidur-tidur sore begitu ya. Nah, jangan sampai ya. Ini sesuatu yang saya harap mungkin bisa menarik buat kalian, walaupun misalnya kalian belum minat untuk ke arah biomedis research atau biomedical research atau pemeliharaan sebagai hewan lab, tapi even terkait primatologi aja. Beberapa yang saya sampaikan ini akan applicable apapun setting mereka begitu sebetulnya ya. Nah, oke, back to topic. Kalau kemudian kita memanage mereka dalam suatu fasilitas penelitian sebagai hewan coba, sebagai hewan lab, maka kita melihat ada 2 manajemen yang kita lakukan. Manajemen pemeliharaan sehari-hari sama manajemen kesehatan, vet care ya. Yang vet care tentunya akan menjadi wewenangnya dokter hewan nih. Ya, jadi ini bisa satu topik sendiri nih kita bahas biasanya ya, vet care-nya gitu. Tapi tentunya selain tahu vet care-nya, kita harus tahu daily husbandry-nya juga ya. Kita harus tahu fasilitas fisiknya seperti apa ya, kandangnya, sanitasinya, apa aja yang diperlukan di kandang ya, lalu perawatan hariannya, pakannya, minumnya, enrichment-nya, itu kita bahas juga gitu sore hari ini ya. Tapi nanti yang veterinary care ini yang berhubungan sama medis gitu ya. Medis satwa primata, nah itu arahnya biasanya vet care plus husbandry begitu. Tapi kalau husbandry tidak hanya dilakukan oleh dokter hewan, biasanya kerjasama dengan berbagai pihak tentunya ya. Tapi vet care itu biasanya dokter hewan dan para medis ya. Nah, kalau perkandangan, ya tadi saya katakan bahwa secara umum mereka adalah makhluk sosial, ya, yang sosial ya. Ada juga kan tadi yang solitary gitu ya beberapa. Nah, hewan sosial tadi saya udah katakan sebaiknya dikandangkan secara berkelompok, kecuali kalau ada justifikasi klinis ataupun ilmiah dan harus atas persetujuan komisi etik. Ya. Nah, ini contoh bagaimana kalau mereka sampai disendirikan ataupun pair, berpasangan, begitu ya. Kalau misalnya, idealnya kalau mereka misalnya disendirikan, itu antar kandang pun ada partisi yang bisa ditarik. Idealnya ya. Sehingga kalau kemudian kalian mau pairing, baik itu pairingnya permanen, ataupun kita bilangnya social hour, gitu ya, waktu mereka bersosialisasi, itu partisinya bisa dibuka. Begitu. Nah, tapi ini juga challenging ya, bikin pairing itu nggak mudah juga. Gitu ya. Kebetulan kita lagi nulis paper juga nih soal bikin pair housing sama trio housing hewan tua begitu ya. Apalagi kalau kita bicara yang jantan, nggak semua compatible. Jadi dalam pairing atau memasang-masangkan atau mengelompokkan pun kita harus tahu temperamen dari hewan, begitu ya. Jadi ini hanya contoh perkandangan, bentuknya bisa macam-macam, ya. Tapi idealnya akan ada partisi yang mudah dibuka kalau kita mau gabungin, ya. Dan kalau sampai disendirikan, biasanya dikasih aksesoris atau mainan, begitu ya, agar mereka tetap bisa mengeluarkan sifat-sifat alaminya, begitu. Dan mereka tetap mendapatkan visual, auditory, dan olfactory kontak dengan teman-teman di sekitarnya. Jadi jangan sampai sendirian nggak bisa lihat temannya, gitu ya. Harus bisa lihat teman, harus bisa nyium bau teman, harus bisa dengar teman, gitu ya. Walaupun misalnya secara fisik diseparasi sama sebelahnya, misalnya. Secara umum idealnya minimal pairing, minimal sepasang kalau bisa, gitu ya. Ini contoh kalau ini di Indonesia ya, kandangnya begini. Kalau di luar sekarang udah ada yang lebih fancy lagi, gitu ya. 1 ekor pun tinggi, gitu ya. Nah ini harapannya sih pengennya begini, tapi tentunya juga akan ada constraint budget dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi kandang sendiri ya yang saya katakan. Nah ini biasanya kalau kandangnya seperti ini, itu tadi saya bilang ada partisi yang bisa dibuka, lalu di bawahnya ada pen buat kalau feses, urin segala bisa turun dan dikoleksi begitu. Lalu ada yang namanya squeeze mechanism, penjepit. Ya kalau sampai kita mesti menganestesi, gitu ya. Tentunya kita nggak mau sering-sering restrain hewan. Kalau bisa kita latih hewannya mendekat, kita suntik tanpa dia harus di restrain. Tapi either way di kandangnya kita siapkan squeeze mechanism sehingga kalau sampai harus kita bius dan lain-lain itu kita nggak buka lalu nangkep tapi ditarik gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Lalu kalau dikandangkan secara berkelompok, ini contoh-contoh perkandangannya. Ya, ini group housing bisa sifatnya indoor kah
semi indoor, semi outdoor gitu. Jadi walaupun ada atapnya, tapi di luarnya udara bebas ya. Contoh di PSSP ini ya. Jadi semi outdoor. Ya, artinya sirkulasi udaranya juga tidak dihandle dengan suatu air handling unit gitu ya, tapi alami gitu udaranya. Ya, ada yang indoor nih, seperti ini nih contoh indoor ini di Inggris ya. Jadi dia indoor ya, semuanya dengan exhaust dan lain sebagainya. Ini contoh di Inggris juga nih ya. Ini marmoset ya. Contohnya seperti ini. Ini udah nggak ada nih fasilitasnya ini dulu di Pulau Bintan ya. Ini sistemnya semi outdoor. Gitu ya. Jadi kalian juga harus pahami bentuk kandang pun macam-macam ya, mulai dari yang single housing, yang group housing pun bisa semi outdoor, bisa full outdoor. Ini contoh outdoor di luar ya, ini di Oregon ya di Amerika Serikat, ini di Tulane di Amerika Serikat juga ya. Ini outdoor benar-benar atasnya nggak ada atap, kalau ini masih atasnya ditutup dengan pagar begitu ya. Jadi macam-macam juga nih bentuknya. Yang penting ujung-ujungnya adalah kembali ke biologi fisiologi hewannya. Itu yang harus dipahami supaya bisa ngedesain pemeliharaan yang cocok. Ya. Lalu ukuran itu juga amat sangat penting. Nggak bisa kita yang penting ada aja ditaruh di situ, ini kayaknya cukup, ini nih kayaknya lumayan gede, ini masukin aja 15 gitu misalnya. Itu nggak bisa sembarangan. Kita harus tahu luas area minimum per hewan tuh harusnya berapa. Ya, nah ini saya berikan di sini contoh gambaran aja, ada standar Eropa, ada standar Amerika. Ya, ini buku, saya bilangnya buku suci gitu, buku wajibnya bidang hewan lab gitu ya, sampai lecek. Ini buku The Guide for the Care and Use of Lab Animal. Ini adalah standar penggunaan hewan coba, segala macam jenis hewan coba, dan di dalamnya ada standar ukuran kandang satwa primata juga. Ya, nah ini hanya gambaran aja, kalian bisa lihat misalnya untuk hewan dengan berat kurang dari 3 kilo, maka setiap ekor hewan harus mendapatkan area gerak 0,28 meter persegi, ketinggian at least 76 cm. Gitu ya. Sehingga kalau kalian tahu luas area kalian berapa, kalian berhitunglah. Oke, hewan saya beratnya segini, berarti kalau luas area kandangnya segitu, muat berapa ya? Berapa yang boleh masuk ya? Nah, itu kalian harus berhitung. Jadi kalau ntar kalian kerja, ditanya ini boleh muat berapa nih dok? Jangan ngarang ya, ada standarnya gitu. Oke, jadi harus berapa ekor yang masuk di situ. Oke? Waktu saya berapa lama lagi ya? Mbak Fitri, atau waktu saya berapa lama lagi? Masih oke kah? Masih panjang? 5 menit lagi, Dok. What? 5 menit lagi? Kayak masih panjang. Masih panjang banget nih saya. Oke. Ya udah. Kalau ngaret dikit, mohon maaf ya. Jadi tapi mudah-mudahan nggak parah-parah banget gitu ya. Oke. Lalu ini hanya contoh ya. Jadi ini juga nggak semua jenis ya. Jadi beda-beda ya. Kalau ini makaka termasuk babun gitu ya. Lalu ada juga yang untuk marmoset, tamarin dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini kalau pengandangannya dengan sistem semi natural. Ini contoh untuk penangkaran di Pulau Tinjil ya, yang dikelola oleh PSSP. Ini mereka ya di pulau gitu ya. Jadi nggak ada perkandangan begitu, kecuali mungkin untuk harvest gitu ya. Tapi selebihnya mereka di pulau. Pulau yang isinya monyet semua itu tidak hanya ada di Indonesia ya. Ada juga nih di Puerto Rico, di Karibia sama Mauritius. Tapi Pulau Tinjil ini punya keunikan, ini satu-satunya yang hewannya memang endemis dari negara itu gitu ya. Karena kalau di luar nih di Puerto Rico, aslinya Puerto Rico nggak punya rhesus, tapi ditaruh di situ untuk kembang biak gitu ya. Lalu Karibia nggak punya vervet, aslinya dibawa oleh, ada kisahnya lah gitu, dulu dibawa awalnya sama orang-orang dari Eropa, bukan dari Eropa, dari Afrika sama dari Eropa lah, or something lah gitu ya, ada papernya soal itu. Lalu mereka bikin rata-rata ada pulau-pulau kecil di Karibia yang memang mengembangbiakan vervet gitu. Lalu Mauritius nih, sinosnya, fascicularisnya dari Asia, tapi dikembangbiakan di Mauritius. Jadi Indonesia punya kekhasan nih Pulau Tinjil yang dikelola PSSP. Ini hewan makakanya ya endemis Indonesia gitu ya. Walaupun didatangkan ke pulau itu gitu ya, tapi tetap endemis dari negara ini gitu. Oke. Sanitasi ini menjadi sesuatu yang penting ya, yang kalian harus tahu ya. Nanti kalau mulai kerja di fasilitas hewan, jangan malu untuk ikut nyuci kandang. Ya, itu saya selalu ingetin. Ya, kenapa? Karena nanti waktu kita bikin SOP, ya, waktu kita bikin instruksi kerja segala macam, kita perlu tahu bagaimana sih sulitnya melakukan itu, gitu ya. Jadi kita harus tahu sebetulnya disinfektannya apa sih, gitu ya. Lalu kalau kita mau tahu itu ngebersihinnya benar atau enggak, kita pakai monitoringnya, metodenya apa sih, gitu ya. Lalu ngebersihinnya berapa sering sih? Nah, itu kita harus paham gitu ya. Jadi ada standar-standarnya untuk sanitasi kandang. Ya. Untuk ruangan ya suhunya, kelembabannya, pencahayaannya, ventilasinya itu semua juga ada aturan. Ya. Ini saya taruh di sini, saya nggak akan panjang lebar, cuman menyampaikan bahwa ada aturan mainnya bahwa suhunya harus segini, kelembabannya harus segini ya. Pertukaran udaranya ya baik itu yang diatur secara permesinan gitu ya dengan air handling unit ataupun itu dibuat sirkulasi alam, itu kita
bisa mengukur, ada alatnya gitu untuk bisa mengukur apakah itu 10-15 pertukaran udara per jam gitu ya, itu harus diatur gitu. Pencahayaan juga gitu ya, itu ada aturan mainnya juga, jangan sampai terlalu gelap gitu, tapi terlalu terang terus-terusan nggak dimatiin lampunya, dan terlalu bright juga nggak boleh. Jadi biasanya ada light cycle yang harus diatur dan lux yang harus diatur ya. Kebutuhan nutrisi ini juga harus diatur, harus kita ketahui ya, dan kita mungkin perlu tahu bahwa nanti tergantung satwa primata kita nih apa nih, faunivor kah, folivor kah, frugivor kah, ya, makan materi asal hewan kah, makan daun kah, atau makan buah. Saat ini sih sebetulnya secara umum satwa primata itu nggak ada yang hanya mutlak frugivor saja, tapi nggak perlu animal matter ataupun daun gitu, jarang yang 100% fruit and seed, 100% animal matter, ataupun 100% daun gitu. Paling contoh colobine ya, yang di golongan colobine itu biasanya mayoritasnya dedaunan, sedikit aja perlu buah dan animal matter-nya misalnya. Nah, ini jadi kalian harus pahami juga proporsinya tuh mereka sebenarnya perlunya apa. Tapi kalau di fasilitas hewan coba, biasanya mereka diberikan pakan utamanya adalah pakan khusus satwa primata yang memang resepnya itu sudah didasari dengan kebutuhan nutrisi mereka. Ya, jadi biasanya mereka memang diberikannya monkey chow. Ini sih saya bukan iklan lab diet, ini hanya contoh salah satu aja vendor ya. Kita saat ini vendor di BSSP juga bukan lab diet sih. Cuman biasanya intinya perusahaan yang memang membuat pakan primata secara mereka udah ngitung komposisi nutrisinya apa, sehingga kita tinggal ngitung berdasarkan dosis kebutuhan nutrisi mereka begitu. Ya, tapi tentunya selain itu kita berikan suplementasi ya. Kalau mereka frugivor ya artinya kita berikan buah-buahan juga ya sebagai suplementasinya. Ya, kalau mereka folivor ya berarti harus diberikan daun-daunan juga begitu. Ya, lalu kita pastikan tadi vitamin C, Old World Monkeys nggak bisa bikin vitamin C sendiri ya. Jadi di dietnya pun harus ada vitamin C-nya ya. Jadi nanti juga kalau kita ngomong panjang lebar ke manajemen pemeliharaan sampai gimana nyimpen pakannya supaya vitamin C-nya nggak rusak. Nah, biasanya sampai ke situ ya. Lalu minumnya juga pastikan tersedia adlib ya, ad libitum, dan kualitas air minum juga diperhatikan. Oke. Pengayaan lingkungan ya, hewan hewan primata ini harus diberikan media-media atau cara-cara untuk mereka bisa berperilaku alami ya. Jadi kita harus tahu juga makaka itu mayoritas harinya tuh sebetulnya di alam ngapain. Nah, ini di sini bisa dilihat mereka itu mostly hijau nih, foraging. Di alam itu sebetulnya mereka mencari makan kegiatannya ya. Lalu sebagian lainnya mereka beristirahat gitu ya. Nah, lalu mereka juga grooming ya, lalu jalan-jalan. Nah, artinya waktu kita memberikan mereka pengandangan ini dipikirin. Ya, jadi pengayaan lingkungannya pun bisa kita sediakan alat-alat yang secara struktur mengencourage mereka untuk berperilaku seperti di alam. Bisa juga dengan lingkungan sosial, kita berikan interaksi positif dengan orang dan juga dengan sesama hewan tentunya. Dan juga berikan aktivitas-aktivitas yang bisa menstimulasi perilaku alami mereka sebagaimana mereka di alam. Tadi saya katakan mostly mereka kegiatannya adalah foraging, mencari makan. Jadi tools yang diberikan adalah tools yang bisa mendorong perilaku mereka untuk mencari makan ya, karena kan bosan kalau dikasih makanan doang terus nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi misalnya dikasih ini di dalam sini nih bisa dikasih biji-bijian atau diolesin selai, lalu di dalamnya ditaruh bubuk-bubuk monkey chow misalnya, jadi mereka berusaha ngorek-ngorek begitu ya. Ini memberikan mereka kegiatan gitu. Ya, lalu kesehatan hewan atau pet care ya, mereka programnya antara lain bagaimana preventive medicine ya, mencegah penyakit, mendiagnosa, memberikan pengobatan, mengendalikan penyakit ya, quality control, bagaimana analgesianya, apa aja obat-obatan yang cocok buat mereka, dosisnya berapa, anestesinya, metode eutanasi, bagaimana keserawannya terjamin. Nah, itu semua yang ada menjadi elemen vet care atau kesehatan hewan. Ya. Nah, untuk pencegahan penyakit, mungkin kalau kalian bicara primata, salah satu yang kalian otomatis harus tahu adalah mengenai uji tuberkulosis. Ya, terutama di Old World nih. Karena mereka sangat cukup berbahaya lah kalau mereka mendapatkan TBC. Jadi biasanya ada program screening rutin terhadap ada tidaknya TB, ada tidaknya TBC dengan metode mammalian whole tuberculin testing intradermal ya. Lalu untuk mencegah penyakit kita harus tahu bahwa kita memisahkan housing mereka ya, antar spesies ataupun dengan status mikrobiologi yang berbeda itu harus misah. Jangan sampai mereka berada di area yang langsung secara fisik nyampur gitu ya antar spesies yang berbeda, ataupun jangan sampai spesiesnya sama tapi sebenarnya yang satu SPF terhadap berbagai virus, yang satu kita nggak tahu statusnya apa lalu dicampur gitu. Nah, jadi kalau di dalam fasilitas hewan coba itu kita perlu tahu status mikrobiologi mereka apa, dan itu harus ada pemisahan fasilitas antar koloni gitu ya untuk mencegah
penularan penyakit dan untuk memastikan well-being dari hewan tersebut. Ya. Nah, karena kalau well-being mereka nggak baik, ya ini yang kalian bisa lihat ya, akan ada perubahan perilaku, perubahan parameter fisiologi, biokimia, dan lain-lain. Ya. Nah, ini contoh-contoh perilaku yang kalian bisa temukan kalau hewan ini well-being-nya nggak oke ya. Ada over grooming ya sampai botak begitu. Lalu mereka memanipulasi dirinya sendiri, baik itu injurious apa yang bikin sakit ataupun masturbasi begitu ya. Lalu gigit-gigit jari, ya agresi berlebihan dan lain sebagainya. Itu contoh kalau mereka tidak berada dalam kondisi well-being yang baik ya. Nah, karena mungkin saya minta izin mungkin ini 5 sampai 10 menit terakhir ya. Jadi ini contoh-contoh sekarang satwa primata digunakan dalam riset ya. Tadi saya udah bilang topiknya bisa macam-macam ya. Ini kalian bisa lihat dari cardiovascular disease, cancer, diabetes, osteoporosis, asma, reproduksi, penyakit-penyakit viral, uji-uji preklinis dan lain sebagainya itu banyak digunakan pada berbagai satwa primata. Jadi kalian juga harus tahu makaka misalnya, makaka fascicularis misalnya, cocoknya buat studi-studi apa. Nah, itu kalian bisa gali literatur untuk melihat jenis-jenis studi yang sesuai. Ya, yang paling penting tadi ethical approach-nya. How do we replace? Haruskah primata? Nah, itu harus jelas justifikasinya. Ya, ada nggak alternatifnya sebenarnya? Lalu, gimana supaya hewannya nggak banyak-banyak? Apakah kita bisa gunakan arsip saja atau jaringan yang sudah pernah dikoleksi dari studi lain misalnya? Jadi nggak usah ngorbanin hewan baru. Bisakah sharing antara peneliti supaya nggak ngorbanin hewan banyak-banyak? Bisakah kita lakukan ex vivo? Jadi hewannya nggak diapa-apain secara perlakuan, yang diambil adalah sampelnya, lalu sampelnya yang diberi perlakuan. Bisa nggak seperti itu? Ya, ini hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dan juga tentunya refinement-nya, bisa nggak kita memilih metode yang rasa sakit atau mendistresnya paling minimal. Ya. Nah, ini contoh bagaimana kami ini di PSSP ya mencoba melakukan metode mengembangkan replacement, reduction, refinement. Kita mencoba membuat kultur mamosfer. Ini lanjutan dari disertasi saya, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Silmi ini ya untuk disertasinya untuk mengembangkan kultur mamosfer atau membuat model sel 3 dimensi dari payudara primata supaya kita nggak usah pakai primata utuhnya gitu ya. Jadi hanya pakai kultur sel payudara begitu. Tapi kultur selnya 3 dimensi supaya bentuknya lebih mirip dengan jaringan gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini contoh bagaimana kita mencoba melakukan riset-riset yang arahnya mencoba mereplace ya supaya nggak pakai hewan utuh, berusaha mereduce supaya jumlah hewan yang dipakai nggak usah banyak-banyak ya, kalau kita bisa manfaatin kulturnya, merefine supaya hewannya nggak diberi perlakuan dan hanya perlakuannya pada kultur selnya. Contohnya seperti itu kira-kira. Ya, lalu kita juga mencoba melatih hewan untuk berinteraksi secara positif supaya kalau di sampling itu nggak usah di restrain. Tadi saya katakan ya, perlu melatih hewan dengan positif. Bagaimana memberikan mereka reward atau penghargaan kalau mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan begitu, sehingga kita berikan mereka interaksi yang positif. Ya, ini contohnya seperti ini. Idealnya kita pengennya begini nih, ini contoh di luar ya, ini bukan di PSSP, ini Rhesus ya di Amerika. Bagaimana dilatih untuk dikoleksi darahnya dengan dibuka pintunya begini, langsung dikoleksi darah, dia kasih pahanya, atau mau diinjeksi dia sodorin pahanya, gitu ya. Jadi ini kan contoh yang sebetulnya bisa dilakukan dengan training yang positif ya. Jadi kita nggak usah menjepit hewan. Tapi ini tentunya nggak mudah melakukannya, tapi perlu komitmen. Ya. Lalu kita juga mengembangkan perangkat medis non-invasif pada satwa primata ya. Ini studinya Dr. Huda ya, baru membuat kamera termal untuk deteksi kebuntingan. Lalu ini studi yang nanti Jasmine dan Chelsea ikut terlibat ya. Kita berusaha membentuk instrumen berbasis 4.0 gitu ya untuk animal recognition gitu dan juga mendeteksi ekspresi wajah untuk well-being hewan gitu ya dengan biometrik gitu. Ini contoh studi-studi bagaimana satwa primata digunakan tapi untuk riset-riset yang arahnya ke 3R. Gitu. Ya, tapi tentunya tidak selalu risetnya ke arah itu ya, karena tadi hewan banyak kemiripan dengan manusia, maka mereka juga bermanfaat untuk berbagai studi, misalnya breast cancer ya. Mereka ini soalnya juga mengalami spontaneous tumor seperti manusia ya. Ini contoh ya, ini Rhesus tapi ya, ini bukan fascicularis, ini yang pernah saya hadapi di Wake Forest di Amerika. Kemudian ini bagaimana memang non-human primate ini sangat bermanfaat untuk studi-studi payudara begitu. Ini contoh paper yang terbit awal tahun ini. Kemudian mereka juga banyak digunakan di studi-studi terkait cervical cancer, ya, karena mereka juga bisa terinfeksi oleh papiloma yang juga papilomanya mirip dengan papiloma human, gitu, sehingga mereka banyak digunakan untuk penelitian virus papiloma ya, untuk terkait pengembangan vaksin cervical cancer, pengobatan obat kanker serviks dan lain sebagainya.
Lalu ini contoh colon cancer ya, tidak melulu tadi makaka, ini contohnya tamarin ya, digunakan di studi-studi colon cancer karena ternyata cotton top tamarin atau Sanguinus oedipus ini bisa mengalami kolonik adenokarsinoma secara spontan. Jadi banyak digunakan untuk riset colon cancer. Ya, mereka juga bisa mengalami obes spontan ya, jadi banyak digunakan di dalam studi-studi diabetes, metabolic syndrome ya, baik itu resus ataupun vasikularis ya, banyak digunakan di studi-studi metabolisme. Lalu studi jantung juga banyak sekali memanfaatkan satwa primata, apalagi makaka ya, karena mirip banget jantungnya, bisa dilihat di sini betapa miripnya ya. Jadi banyak digunakan untuk studi-studi aterosklerosis khususnya ya, dan tidak hanya vasikularis ya, squirrel monkeys, mulata, arctoides, nemestrina, babun, vervet itu digunakan untuk studi-studi aterosklerosis atau kardiovaskular. Lalu ini contoh studinya Dr. Huda ya, menggunakan makaka vasikularis untuk Alzheimer ya, karena ternyata banyak kemiripan fitur kognisinya pada hewan-hewan tua begitu ya. Ini juga contoh bagaimana menggunakan satwa primata untuk studi Alzheimer. Dan mungkin yang paling populer adalah menggunakan satwa primata untuk studi-studi penyakit infeksius ya. Jadi berbagai jenis virus ya, mau itu dengue ya, ini contoh paper lama sini 2011 ya, bagaimana mempelajari infeksi dengue di beruk ya. Kemudian ini contoh mereka digunakan dalam studi-studi HIV atau AIDS ya. Dulunya pakai simpanse dulu banget, tapi terus kan simpanse udah nggak boleh juga. Sekarang HIV itu banyak di makaka, dicobanya dengan di beruk begitu ya. Tentunya dengan berbagai limitasinya. Ya, COVID-19 nih mungkin sekarang yang paling banyak orang pengen tahu begitu ya. Satwa primata juga berkontribusi dalam pengembangan obat-obatan dan vaksin untuk COVID. Ya, banyak publikasi ilmiah baik terkait patogenesa, penelitian vaksin, pengembangan obat yang dilakukan dengan model-model satwa primata ini. Ya, 5 ini yang utama. Mulata, vasikularis, vervet, marmoset, dan babun. Ya, ini banyak digunakan dalam studi COVID ya, dan gejala klinisnya nggak sama persis ya, dan tetap ada limitasi-limitasi dan tetap tergantung kita mempelajari aspek apa dari COVID-19 untuk melihat cocok tidaknya hewan ini. Jadi ini slide terakhir saya, intinya adalah tetap harus pahami biologi dan fisiologi satwanya, harus tahu mau pakai spesies yang mana gitu ya ke depannya, dan memahami model penyakit apa yang kita mau lakukan, harus tahu juga di mana nanti model itu sesuai atau tidak, libatkan orang yang memang qualified, dan jangan lupa selalu pertimbangkan prinsip etik dan welfare sebelum menggunakan hewan tersebut. Ya, ujung-ujungnya ini welfare, etik. Gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dari waktunya, walaupun tadi kita mulai 3:17 ya, sejam lebih dikit. Mudah-mudahan cukup jelas. Tentunya saya dengan senang hati berdiskusi di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fitria Nur Anissa Dewi. Jangan lupa untuk mengisi presensi kepada peserta acara semuanya yang telah disediakan di kolom chat atau kolom komentar. Sesudah ini kita akan lakukan dulu isoma terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lakukan diskusi. Kepada teman-teman semua dipersilahkan untuk isoma selama 15 menit. Terima kasih. Semoga nggak kabur ya. Jangan pergi dulu gitu ya. Habis isoma balik lagi. Semoga. Lalu ngaret gitu waktunya. Mangga. Baik, selanjutnya akan kita mulai aja sesi diskusinya. Bagi teman-teman yang sudah pengen bertanya dari tadi, boleh langsung aja mengetikkan nama underscore tanya, atau jika tidak bisa on mic, boleh saya sebutkan pertanyaannya saja, ketik saja di kolom chat. Semoga kalau misalnya nanti nggak ada pertanyaan, artinya bukan karena nggak jelas ya. Mudah-mudahan karena misalnya belum terpikir begitu untuk bertanya gitu ya harapannya. Tapi in any way saya orangnya senang diskusi ya. Jadi kalau nanti mau disampaikan pertanyaan lewat WA atau lewat email, santai aja gitu ya. Feel free untuk kirim email nanti setelah acara gitu kalau anytime ada pertanyaan. Nah, ini sudah ada pertanyaan tuh Mbak Fitri. Ya, Dok, sudah ada Dok nih dari Kak
Gani Seira Martin Ubay. Selamat sore dokter. Sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan saya sedikit keluar dari topik. Izin bertanya mengenai kasus kematian dokter hewan yang diklaim sebagai kasus kematian manusia pertama di Cina akibat monkeypox virus. Sebenarnya faktor penularannya apa? Sebenarnya faktor penularannya itu seperti apa, Dok? Lalu gejala seperti apakah yang ditimbulkan korban yang terinfeksi? Apakah penolongan pertama yang dapat dilakukan jika mendapatkan gigitan monyet tersebut? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih. Ini saudara ya, berarti ya, saudara Ganisira Martin. Ini bagus banget ya pertanyaannya nih, berarti up to date dengan situasi dan kondisi penggunaan hewan coba di fasilitas penelitian gitu ya. Jadi B virus ya, itu kan herpes B virus ya, sebetulnya itu herpes ya. Monkey B virus itu yang nama terbarunya Cercospitecin herpes virus ya kalau nggak salah, atau Makassar herpes virus, saya lupa, ada 2 versi nama begitu ya, tapi itu dikenalnya dengan B virus atau herpes B gitu ya. Nah, ini adalah memang bukan penyakit yang menjadi kekhawatiran dari bukan penyakit yang baru menjadi kekhawatiran ya. Sebetulnya kalau kita bekerja dengan satwa primata itu memang salah satu yang udah diwanti-wanti dari awal itu adalah masalah kemungkinan B virus gitu ya, karena secara umum, apalagi kalau makaka begitu ya, itu secara umum B virus itu banyak kejadiannya, dan di makaka sendiri nggak ada gejalanya B virusnya gitu. Tapi kalau kemudian menularkan ke manusia memang amat sangat berbahaya gitu. Dan ini bukan ini sesuatu yang sudah sudah diketahui di literatur gitu ya untuk B virus ini dari dulu, sehingga kalau kita bekerja dengan satwa primata makanya amat sangat harus tertib dengan APD atau alat pelindung diri, terutama juga makanya harus pakai face shield. Nah, jadi kalau misalnya kita yang kerja satwa primata tuh udah pakai face shield dari zaman dulu gitu ya. Nah, kita kan sekarang baru populer face shield sejak COVID begitu, lalu orang rame-rame pakai face shield gitu ya. Sebetulnya kalau kerja dengan satwa primata sudah dari dulu harus pakai facial shield, karena salah satu penularannya juga termasuk dari splash ya, dari cipratan segala macam itu, tentunya dari cairan ekskreta yang virusnya begitu ya dari satwa primata, karena itu seperti layaknya herpes aja begitu ya. Jadi memang sih, tapi sejauh ini tuh topik ini terus menerus dibahas sebagai salah satu occupational hazard kalau bekerja dengan satwa primata ya sebetulnya, makanya harus tadi tertib dengan APD begitu. Cuman seringkali memang diignore gitu. Kalau di Indonesia apalagi gitu ya, dianggapnya santai gitu, nggak ada virusnya, padahal sebenarnya banyak gitu di makaka. Jadi kalau gejala tuh setahu saya ya seperti layaknya herpes virus gitu ya, itu kan bisa laten dan lain-lain ya, jadi tergantung juga level infeksinya gitu. Tapi memang pertolongan pertama itu sekarang biasanya gini, kalau suatu tempat yang menggunakan satwa primata sebagai hewan cobanya, biasanya harus ada kerjasama dengan rumah sakit ataupun klinik terdekat yang sudah tahu harus menangani kecelakaan kerja yang berhubungan dengan injuri akibat primata. Itu sifatnya wajib biasanya. Jadi kalau kayak contohnya di Pusat Studi Satwa Primata itu sudah bekerja sama dengan salah satu rumah sakit begitu ya. Jadi kalau misalnya ada staf yang tergigit itu harus langsung dibawa ke tentunya pertama adalah langkah pertama itu melakukan membersihkan dengan dengan desinfektan ya, dengan iodin gitu ya, terus scrub selama 15 menit biasanya. Jadi scrub terus menerus selama 15 menit area lukanya, lalu biasanya langsung dibawa ke rumah sakit, tapi tergantung juga dari ukuran injurinya gitu. Dan biasanya nanti kalau dari rumah sakit biasanya suka dikasih antiviral jadinya ya, seperti itu. Jadi itulah amat sangat penting kalau kita bekerja dengan satwa primata, kita harus punya program penanganan kecelakaan kerja yang baik, yang sudah mempertimbangkan risiko agen infeksius apa yang ada di primata tersebut yang mungkin sifatnya akan sangat berbahaya bahkan fatal bagi kita gitu. Karena misalnya contoh kayak TBC dari kita, banyak orang Indonesia yang endemis TBC, tapi itu berbahaya bagi hewannya. Jadi hewannya juga harus dipastikan screening terus terhadap TBC, jangan sampai hewannya kena TB gara-gara personil. Makanya personil yang kerja dengan primata pun harus rutin di screening TB. Ya, kita rutin di screening dengan X-ray ataupun dengan mantuk tes gitu ya, untuk tahu kita ada TBC atau enggak, karena jangan sampai kita merisikokan monyet. Dan sebaliknya, jangan sampai monyetnya juga merisikokan kita, makanya kita pakai alat pelindung diri gitu. Tapi kira-kira kecelakaan pertama pertolongan pertama dalam kecelakaannya kalau tergigit adalah dibersihkan selama 15 menit dengan biasanya kita dengan sabun povidone iodine ya. Jadi terus-menerus di scrub dibersihkan dengan
busa yang steril yang sudah diberikan povidone iodin dan di bawah air mengalir dan terus-menerus. Tapi tentunya sekali lagi tergantung dari ukuran luka juga, dan ini perlu komunikasi dengan medical authority, dengan dokter ya, untuk tahu apakah itu harus penanganan selanjutnya harus seperti apa. Kira-kira mungkin jawaban saya secara umum itu ya. Mudah-mudahan sudah sesuai yang ditanyakan. Apakah ada kesamaan organ reseptor? Ini pertanyaan berikutnya ya, langsung ya Mbak Fitri ya. Oh iya dok, boleh dok langsung. Oke. Apakah ada kesamaan organ reseptor antara primata dengan human, hewan ruminansia atau unggas? Oke, jadi ini saya akan bertanya kembali reseptor apa dulu gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi akan tergantung kalau misalnya mau dibilang kesamaan, itu sangat tergantung juga yang kita bicara di sini reseptor apa, reseptor terhadap virus, misalnya tadi maksudnya monkey virus K misalnya gitu, atau reseptor apa misalnya SARS-CoV-2 gitu atau apa. Jadi kesamaan reseptor dari kesamaan reseptor terhadap penyakit-penyakit viral ya tentunya akan ada yang shared, yang sama antara primata dengan manusia ataupun sama antara primata dengan hewan coba yang lain gitu. Tapi nanti akan sangat tergantung reseptor apa yang kita maksud. Lalu nanti bisa dilihat biasa sequence nukleotidanya juga gitu ya, seberapa miripnya. Karena tadi kan misalnya nih kalau primata itu kesamaan genetiknya kan kalau fascicularis ya itu sekitar 95 sampai 96% kesamaan genetiknya dengan manusia gitu ya. Nah itu oke, penyakit seperti avian influenza gitu misalnya. Beberapa reseptor itu ada yang sama gitu. Jadi kayak contohnya paling gampang misalnya SARS-CoV-2 ya. Tadi saya taruh di slide saya gitu ya. Atau jenis-jenis virus-virus influenza gitu. Biasanya antara primata sama manusia banyak samanya gitu, banyak gitu ya. Makanya contohnya kayak penelitian SARS-CoV-2 tuh nggak bisa pakai mencit tikus misalnya ya. Karena mencit dan tikus itu ACE2 reseptornya beda sama manusia, tapi primata ACE2 reseptornya sama. Gitu ya, mirip gitu ya. Apakah kemudian artinya manifestasi klinisnya segala macam persis ya enggak juga, tergantung gitu. Jadi tetap ada species difference juga, tapi secara kesamaan genetik untuk reseptor-reseptor virus tertentu itu banyak yang sama antara manusia dengan primata dan juga banyak yang sama misalnya antara manusia dengan hewan coba lainnya ya, tapi sekali lagi tadi tergantung virus apa dan itu harus dilihat balik ke literatur ya. Virus apa dulu yang kita mau kaji di sini. Kira-kira seperti itu. Pak Saudara Titan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi harus lihat literatur gitu. Oke, baik. Mungkin ya dok, ada lagi nih dok. Selamat sore dokter, izin bertanya. Di penjelasan dokter sebelumnya ada contoh primata yang dapat digunakan untuk menguji coba vaksin COVID. Apakah itu berarti primata selain manusia bisa terjangkit virus COVID? Apakah sudah ada kasus seperti itu sebelumnya di alam liar? Terima kasih dokter. Oke, ini pertanyaannya susah dijawab ya, dan sebenarnya di luar skopnya kemampuan saya sebagai researcher, karena kebetulan saya bukan researcher infectious disease. Ya, jadi saya nggak banyak berurusan sama infectious disease. Jadi ini mungkin lebih cocoknya kalau misalnya ditanya ke Dokter Joko Pamungkas misalnya gitu ya, yang memang berurusannya dengan zoonosis yang penyakit viral begitu. Tapi sepengetahuan saya sih kan ada beberapa literatur yang menunjukkan misalnya positif begitu ya di satwa liar, tapi belum tentu transmissible balik ke human gitu kan ya. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Jadi itu sih tetap sepengetahuan saya sih banyakan yang terjadi kalau yang saya lihat di laporan yang terkait dengan primata misalnya yang di screening terhadap COVID di suatu fasilitas penelitian gitu ya, lalu di screening dan dia positif, itu positifnya bukan karena primatanya duluan, justru malah karena orangnya nularin gitu, yang saya baca ya, karena punya reseptor yang sama tadi begitu. Jadi mungkin ini pertanyaan yang nanti kalau lebih detailnya lebih cocok ditanya ke virologisnya begitu ya. Tapi kalau jawaban secara umum sih sepengetahuan saya belum ada yang kemudian kasus terjadi di alam liar lalu dia yang nularin manusia begitu sih, setahu saya belum ke sana ya concern-nya ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Penggunaan primata sebagai hewan uji lab, apakah dapat timbul perdagangan ilegal primata demi memenuhi kebutuhan lab? Wow, pertanyaannya bagus banget. Oke. Jadi ini pertanyaan dari Saudari Aurelia ya. Jadi untuk penggunaan primata sebagai hewan uji lab. Nah, jadi gini, kalau sampai perdagangan ilegal primata demi memenuhi kebutuhan lab sih, sepemahaman saya kayaknya tidak semudah itu juga ya. Karena maksudnya gini, primata yang harus digunakan untuk di suatu penelitian pun kan ada syarat-syaratnya ya, bahwa dia juga emang harus legal gitu ya, dia memang harus legal, lalu diperoleh dari fasilitas breeding atau penangkaran yang memang dedicated untuk suatu
penelitian hewan begitu, untuk suatu penelitian begitu. Jadi dia memang breeder yang licensed gitu ya, breeder yang terlisensi untuk mengembangbiakan hewan. Lalu status dari hewan itu sendiri pun secara status penyakit harus jelas gitu, karena nggak bisa hewan yang sembarangan status virus, status bakteri, status penyakitnya begitu ya untuk sembarangan dipakai ke penelitian, karena takutnya memberikan confounding factors atau efek-efek yang tidak diinginkan yang membiaskan hasil penelitian gitu, paham nggak? Jadi misalnya gini, satwa primata yang digunakan dalam riset itu biasanya minimal harus bebas dari retrovirus, biasanya minimal ya. Lalu banyak sekarang yang mensyaratkan selain bebas dari retrovirus, bebas juga dari tadi monkey bee, herpes bee, itu banyak juga. Karena kalau yang herpes bee lebih kepada juga untuk keselamatan kerja personil yang bekerja sama hewan tersebut, itu satu. Tapi untuk yang retrovirus ya seperti bebas dari SRV, simian retrovirus, bebas dari SIV, simian immunodeficiency virus, bebas dari STLV, simian leukemia virus, terus bebas dari rata-rata itulah 3 itu minimal, SIV, STLV, SRV, ya 3 retroviral yang memang mempengaruhi imun sistem dari hewan, gitu ya. Jadi untuk mengembangbiakan hewan coba dalam hal ini primata yang akan spesifik akan cocok spesifikasinya untuk digunakan dalam riset pun tidak mudah ya, karena nanti usernya pun akan menanyakan bagaimana status hewannya, karena si usernya sendiri nggak akan mau hasil risetnya diganggu dengan status-status patogen yang tidak diinginkan begitu. Nah, sehingga kan artinya tempat yang mau mengembangbiakan dan menjual belikan itu dia sendiri harus punya kemampuan untuk men-screening hewan, hasil status virus tahunannya seperti apa gitu ya. Biasanya itu ada screening tahunan, status TB, TBC-nya juga seperti apa. Kalau sampai hewan masuk ke suatu fasilitas baru ya dari breeder ke suatu user, itu wajib dikarantina. Dan kalau di karantina, dia harus bebas dari TB. Which means, kalau dia dibeli dari suatu vendor atau breeder, breedernya juga harus melakukan screening rutin terhadap TB. Gitu ya. Nah, ini kan artinya syarat-syarat dari hewan itu sendiri untuk digunakan dalam riset saja, bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi nggak as simple as ngambil hewan langsung dipakai. Sehingga harusnya dengan berbagai pertimbangan tersebut, tidak akan mudah juga buat user ngambil dari sumber yang sembarangan. Sehingga harusnya perdagangan ilegal primata rasanya belum sampai ke sana ya tantangannya gitu ya, karena kan tadi juga status konservasi, apalagi kalau ini urusannya dengan uji dan riset ya. Uji dan riset itu kan ujung-ujungnya produknya harus diterima di masyarakat atau hasil publikasinya masuk ke jurnal bereputasi begitu. Nah, sehingga kalau status hewannya aja datang dari tempat yang sketchy gitu ya, atau yang aneh atau yang ilegal, rasanya langsung si user nggak bisa mempertanggungjawabkan datanya, jadi biasanya itu jadi concern duluan sih. Harusnya sih seperti itu ya, sepemahaman saya begitu. Kira-kira begitu, Aurelia. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan penggunaan primata ini menjadi urgent? Seperti di kasus thalidomid, baru dicek di primata setelah ada gejala kelainan di janin. Nah, kalau yang thalidomid, nah ini kan cerita zaman dulu ya, kalau thalidomid itu tahun 50-an, 60-an begitu. Bahkan kalau thalidomid bukannya dilakukannya setelah ada gejala kelainan di janin, bahkan orangnya, anak-anaknya udah keburu lahir kalau dulu thalidomid. Jadi udah ternyata bermunculan kelahiran ribuan anak yang birth defect gitu ya. Lalu kemudian, nah ini salahnya di mana? Berarti obatnya nggak aman. Bagaimana proses pengujian obatnya dulu biar aman? Ternyata kan memang pengujian obatnya di zaman itu ya tidak usah wajib di hewan non roden ya, karena hanya dicek di rodensia begitu. Nah ini yang kemudian membuat suatu perubahan besar di aturan main uji toksisitas atau uji keamanan dari calon-calon obat begitu ya. Contohnya jadinya kalau kayak di Amerika Serikat, di FDA-nya atau BPOM-nya Amerika itu mensyaratkan bahwa uji coba di hewan itu akhirnya harus 1 roden dan 1 non-roden gitu ya. Jadi 1 jenis rodensia dan 1 non-rodensia. Lalu non-rodensianya apa? Biasanya sangat akan dikembalikan lagi secara saintifiknya juga kesesuaian dari modelnya begitu. Ya, jadi kemudian kalau ditanya seberapa ini urgent, kalau misalnya kalau dari saya sih mungkin yang melihat di literatur itu akhirnya adalah seberapa si penyakit itu akan relevan di modelnya begitu ya. Jadi selain tadi untuk uji coba harus di roden, lalu yang pemilihan non-rodennya pun harus spesies yang kemudian secara saintifik memang mewakili apa yang akan terjadi di manusia. Again, walaupun primata juga nggak sempurna, nggak akan semua gejala juga muncul di primata. Contoh penelitian kita dengan dengue. Dengue dicobakan di primata begitu ya, diberikan infeksi.
hewannya viremia, virusnya bereplikasi dan lain sebagainya. Tapi gejalanya beda sama manusia gitu, nggak ada bintik-bintik petehi segala itu nggak muncul gitu ya di Macaca fascicularis, at least sama di Nemestrina begitu contohnya. Nah, jadi tetap aja akan ada limitasi-limitasi yang tidak persis gitu ya dari hewan model dengan apa yang ada di manusia, tapi tetap relevansnya gitu, aspek apa yang kita perlukan itu seyogyanya idealnya muncul di hewan model yang digunakan gitu. Dan tetap kita nggak bisa karena semua kan paling mirip monyet jadi langsung aja monyet nggak pakai yang lain, ya nggak bisa juga, karena harus juga dilakukan di yang lebih rendah dulu sebelum boleh justified dilakukan pada primata ya, dalam rangka tadi mau replacement. Kira-kira seperti itu jawabannya, Naufal Fajar. Mudah-mudahan cukup jelas juga. Gitu. Oke, baik dokter. Mungkin ini terakhir ya dok, pertanyaan terakhir dari Saskia. Maaf sebelumnya izin bertanya dok, primate sebagai hewan lab memang diperuntukkan untuk ilmu pengetahuan, akan tetapi ketika primate tersebut diujikan untuk uji penelitian suatu penyakit, apakah ada pengobatan yang akan diberikan untuk primate tersebut atau malah dilakukan eutanasia? Terima kasih dok. Oke, pertanyaannya bagus banget dan mudah-mudahan agak nyambung nanti sama penelitian sama jawaban yang di bawahnya. Ntar saya langsung jawab sekaligus saja nih ya untuk pertanyaan Saskia sama Riko berarti ya. Oke, jadi untuk primata yang digunakan di dalam penelitian itu tidak melulu artinya studinya harus terminal, yang artinya bahwa kemudian di akhir studi hewannya harus euthanized. Itu tidak melulu harus demikian. Akan sangat tergantung dari kepentingan studi. Gitu ya. Kalau studinya tidak require bahwa ada koleksi jaringan organ dan lain sebagainya begitu ya, maka nggak akan ada alasan yang cukup untuk mengetanasi hewannya begitu ya, gitu. Kecuali memang diperlukan di akhir misalnya ini nanti terakhirnya justru diperlukan organ jantung untuk dievaluasi marka katup begitu bla 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 gitu ya, yang kemudian jadi harus hewannya euthanized. Itu maka harus melalui satu kaji etik juga yang melihat kenapa hewan ini harus euthanized. Ya, jadi itu juga harus ada justifikasi yang kuat. Dan kalau studinya tidak terminal atau hewannya tidak harus dieuthanasia di akhir, ya artinya di di studi tersebut juga hewan tersebut boleh mendapatkan pengobatan atau pengobatan saya jadi nggak fokus barusan baca chat box ya, jadi hewannya itu tidak melulu akhirnya harus di-euthanize, bisa juga hewan mendapatkan intervensi. Pun sebenarnya kalau studinya nanti ujungnya di-euthanize, di tengah-tengah studi itu belum tentu studi itu mengharuskan juga hewan selalu nggak boleh dapat pengobatan. Enggak ya, karena kan tadi kita kejar refinement, bagaimana kita meminimalkan atau meniadakan rasa sakit atau nyeri yang dialami hewan. Nah, biasanya dokter hewannya akan bertanya di studi tersebut, kalau hewannya merasa sakit di tengah-tengah studi, kita boleh kasih analgesik nggak? Biasanya kita nanya gitu ke penelitinya, boleh nggak kita kasih analgesik? Boleh nggak kita kasih obat, nggak harus analgesik, intervensi tertentu lah yang kita tahu bisa mengurangi rasa sakit tersebut. Itu pertanyaan pertama yang kita tanya ke penelitinya biasanya. Lalu misalnya dia bilang nggak boleh pakai analgesik, soalnya kita perlu belajar kondisi aslinya analgesik intervensi. Pertanyaan berikutnya saya ke mereka adalah, apakah semua jenis analgesik kontraindikatif sama studi Anda? Gitu. Analgesik di pathway mekanisme apa yang akan kontraindikatif? Nah, ini pentingnya dokter hewan kemudian memahami farmakologi, begitu ya. Harus tahu juga analgesik itu macam-macam, gitu ya. COX-2 inhibitor kah, apa golongan opioid kah, NSAID, gitu kan ya. Kan macam-macam nih golongannya. Jadi harus tahu. Jadi kalau begitu dia bilang enggak boleh diintervensi, lah kenapa nggak boleh diintervensi gitu? Dia harus punya alasan kenapa hewannya nggak diintervensi. Nah, itu mudah-mudahan menjawab bahwa satu, nggak semua studi harus terminal, harus tergantung justifikasi ilmiahnya apa, kenapa harus euthanized, dan kedua, di tengah-tengah studi pun bukan berarti selalu nggak boleh dikasih intervensi obat atau analgesik dan lain-lain, karena tadi harus ada kepentingan, harus nyambung juga dengan justifikasi ilmiahnya gitu. Jangan sampai nggak dikasih pengobatan hewannya in pain, padahal sebenarnya boleh gitu, nggak ada kontraindikasi apa-apa gitu ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Untuk nyambung ke yang Riko-nya, berarti apa sih batas minimal dan maksimal usia yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai hewan lab? Nah, ini secara etikal, karena nyambung ya tadi urusannya etik ya. Nah, walaupun ini urusannya usia yang boleh digunakan di dalam riset tentunya akan sangat tergantung pertanyaan risetnya. Ya, pertanyaan risetnya ini berhubungan sama geriatrik kah, penyakit-penyakit tua kah, atau dia berhubungan sama pubertas kah, jadi harus usia puber, berhubungan dengan kondisi menopause kah, berhubungan dengan kondisi dewasa muda kah, atau lagi usia produktif kah. Nah, itu hal-hal itu yang harus diketahui oleh peneliti untuk juga dia bisa menentukan dia mau pakai usia yang mana.
Tapi kalau secara etikal kita akan suggest-nya sebaiknya itu hewannya harus winning dulu gitu ya, harus lepas sapi gitu. Biasanya kita mintanya, karena kan kalau misalnya kemudian dia belum lepas sapi kan berarti harus ada intervensi ke induknya misalnya gitu ya. Nah tentunya kita juga nggak mau memaksa hand rearing gitu dilepas dari induknya gitu juga kan nggak ya, harus justified, harus secara ilmiah kenapa harus sampai begitu gitu. Nah itu jadi sebaiknya adalah tentunya tidak ganggu welfare perkembangan hewannya, dan usia berapa yang cocok atau yang pantas atau yang sesuai untuk digunakan adalah tergantung dari tujuan penelitian. Mungkin itu jawaban saya, Fitri, atas pertanyaan yang terakhir. Karena ini udahan sesi diskusinya juga, saya mau mohon maaf juga apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas atau ada yang kurang berkenan. Tadi saya katakan saya senang diskusi orangnya ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, feel free untuk email saya atau kontak saya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut gitu ya. Terutama teman-teman Satli ya, saya dulu ketua Satli angkatan 37, jadi saya senang kalau Satli ngadain kegiatan-kegiatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banget Dokter Fitria atas jawabannya gitu ya, sangatlah keren gitu dan terjawab gitu semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada dokter yang telah bersedia berbagi ilmu bersama kami di sini, dan ada sedikit penyerahan cindramata nih Dok dan sertifikat kepada panitia yang bertugas. Saya silakan. Dan ada informasi juga nih Dok, untuk cindramatanya akan dikirim nanti mungkin dihubungi oleh panitia. Baik. Baik Dokter, terima kasih. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Himpro Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan IPB University dan Cluster Primate atas acara yang begitu hebat ini, sehingga dapat memperoleh ilmu meski sore kali ini gitu, menjelang gelap gitu ya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia. Sebelum acara ini kami tutup, bakalan ada dokumentasi di kegiatan pada hari ini. Baik kepada panitia yang bertugas, saya silakan. Bagi teman-teman yang belum on cam, boleh untuk on cam terlebih dahulu, dikarenakan akan ada dokumentasi. Baik, mohon maaf panitia. Oke, mungkin baik dari saya saja. Dimulai dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, next ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah untuk dokumentasi kali ini. Baik, oleh karena itu, karena sudah selesai acara pada sore hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya Fitri Anissa Nur Ramadhani, Fakultas Kedokteran Hewan Angkatan 56, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara kuliah umum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.